Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Kenyataannya, tidak peduli seberapa kuatnya jin dan tingkat menengah, dia tidak dapat melelehkan bahan pemurnian tingkat 4. Bahkan jika Li Chen memiliki bahan pemurnian tingkat 4, dia seharusnya tidak memulai pemurnian di tahap jin dan. Itu memang bencana senjata, tapi tidak terlihat seperti bencana senjata dari senjata sihir tingkat 4. Leluhur tua Zuo juga sedikit bingung, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhur Zuo tidak tahu banyak tentang bencana senjata. Keempat senjata ajaibnya diwariskan dari sekte tersebut. Meskipun nenek moyang Nas Chen Sol memiliki kemampuan untuk menyalin senjata sihir tingkat 4, bahan pemurnian tingkat 4 terlalu langka. Untuk ditukar dengan bahan pemurnian tingkat 4 yang lebih cocok untuk mereka dari leluhur Nas Chen Sol lainnya. Hal ini menyebabkan banyak leluhur Nas Chen Sol dari sekte besar tidak pernah menyempurnakan senjata sihir tingkat 4 untuk diri mereka sendiri sepanjang hidup mereka. Bagaimanapun, melalui warisan sekte, mereka selalu dapat mewarisi senjata sihir tingkat 4 yang sesuai. Hal ini juga berlaku pada Patriark Zuo. Bencana senjata yang dialami Li Chen di sini jelas berbeda dari yang itu. Kekuatan pedang guntur ini jauh lebih kecil dari itu. Jelas bahwa ini adalah guntur yang menargetkan senjata sihir tingkat 3. Ini bahkan lebih jarang terjadi. Aturan langit dan bumi akan mendatangkan malapetaka pada guntur. Senjata sihir tingkat 3 akan menjadi lebih kuat jika mampu bertahan dari malapetaka guntur. Dengan suara ledakan yang keras, sambaran petir jatuh langsung ke puncak Cijian. Bintang mengalir, di tangan Li Chen tampaknya memiliki semangat dan terbang menuju guntur dengan inisiatifnya sendiri. Tanpa diduga, pedang terbang Liu Guangxingyue benar-benar menyimpan pedang di tubuhnya untuk melawan guntur surgawi. Li Chen menatap Liu Guangxingyun dengan cemas. Tertentu. Selain itu, ia membutuhkan waktu 10 hari untuk berhasil menyelesaikan meteorit ini. Energi yang dikonsumsinya saja membuatnya enggan membiarkan meteorit itu rusak. Guntur dari langit menghantam tubuh pedang Liu Guangxingyun. Formasi 6 garis yang rapat muncul di permukaan tubuh pedang, menghalangi serangan guntur dari langit. 360.000 rune padat membuat badan pedang kecil itu luar biasa kuat. Bahkan saat menghadapi guntur petir, pedang itu terlindungi dan tidak mengalami kerusakan apapun. Sebaliknya, rune penyimpanan jiwa mengambil kesempatan untuk menyerap banyak kekuatan guntur surgawi dan menyimpan pedang di tubuh. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Awan badai menghilang setelah satu kali sambaran. Li Chen memegang tangannya, dan bintang-bintang jatuh terbang kembali ke tangannya. Setelah mengalami kecelakaan guntur Liu Guangxingyue, badan pedang itu tampak mengalami beberapa perubahan. Niat pedang baru ini, yang merupakan gabungan dari niat pedang guntur dan kilat surgawi, berasal dari niat pedang dan secara alami sangat cocok dengannya. Dia mengilurkan jari dan mengetuk pelan pada pedang itu, lalu sambaran pedang guntur mengalir di sepanjang jari-jarinya menuju ke tubuhnya. Tubuhnya agak gemetar, tetapi wajahnya menunjukkan rasa nyaman. Meskipun dia belum memahami pedang petir surgawi, dia telah merasakannya. Selama ini, terdapat sebuah pertandingan besar antara niat pedang dan niat pedang yang sangat dari klonnya, Li Tianba. Terutama dalam hal kekuatan niat pedang, bahkan jika Li Tianba tidak mengandalkan. Tetapi selama Li Chen memahami dan menguasai niat pedang guntur surgawi, dia akan mampu mengejar klonnya, Li Tianba, dalam hal niat pedang. Guntur surga adalah kekuatan yang diwujudkan oleh aturan langit dan bumi. Yang dirasakan Li Chen adalah guntur surgawi tingkat jin dan surgawi. Khususnya, kekuatan niat pedang guntur surgawi akan terus meningkat seiring dengan peningkatan niat pedangnya. Li Chen baru saja ingin melanjutkan memahami niat pedang guntur surgawi pada bintang-bintang jatuh, tetapi dia menemukan Patriark Zuo dan Tetua Su di luar formasi puncak pemegang pedang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia sebenarnya telah membuat leluhur tua Zuo terkejut dan segera keluar dari formasi. Tidak perlu memberi hormat, tunjukkan padaku senjata ajaib yang baru saja kau sempurnakan. Leluhur tua Zuo bertekad untuk menghentikan Li Chen memberi hormat. Sebenarnya dapat memicu terjadinya bencana guntur. Jika memanggil orang lain meminta ini, Li Chen pasti tidak akan setuju. Namun, menghadapi leluhur Zuo, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, mustahil bagi leluhur jiwa baru yang menjanjikan untuk mencuri senjata sihir tingkat 3 darinya. Yang paling tidak dipedulikan Li Chen adalah bahwa dia tidak berencana untuk meluncurkan hanya 1 meteorit bintang mengalir, tetapi 10. Bahkan jika leluhur Zuo tidak mengembalikannya, dia masih memiliki 9. Patriark Zuo mengambil bintang jatuh. Meskipun kamu dapat mengasah senjata sihir yang kuat dan meningkatkan kekuatan tempurmu sendiri melalui penyempurnaan senjata, kamu tidak dapat mengeluarkan terlalu banyak waktu untuk itu. Senjata sihir pedang terbang ini, tanya leluhur tua Zuo, menenangkannya. Dia tahu bahwa Li Chen mewarisi mata dewa dari kuil Qianye. Setelah melihat rune yang padat pada bintang jatuh, dia yakin bahwa ini adalah senjata yang telah disempurnakan Li Chen selama beberapa tahun.
Mungkin seluruh waktunya di dunia fana dihabiskan untuk senjata ajaib pedang terbang ini. Dia khawatir Li Chen akan mengalihkan fokusnya, yang akan mempengaruhi jalur pengajar Li Chen. Bab 394 Kunjungan. Leluhur Zuo benar. Senjata ajaib ini memang memakan banyak waktu, kata Li Chen sambil membungkuk. Dia berpikir tentang 10 hari, dan ada kesenjangan besar antara pemahamannya tentang waktu dan pemahaman leluhur tua Zuo. Tentu saja, ini bisa dimengerti. Ketika dia mengirimkan meteorit bintang mengalir, dia mengerahkan lebih dari 100 otak untuk bekerja sama. Mungkin itu akan memakan waktu lebih dari setahun seperti yang diperkirakan leluhur Zuo. Senjata ajaib ini sangat kuat. Sepertinya kamu memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri di tahap Jindan. Melihat sikap Li Chen, Patriark Zuo tersenyum dan mengembalikan Liu Guangxing Yue. Fakta bahwa leluhur tua Zuo mengatakan bahwa senjata itu sangat kuat menunjukkan bahwa senjatanya kali ini sangat berhasil. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan tentang senjata ajaib penyelamat seumur hidup kuantum 01, tidak ada data nyata yang dapat memverifikasinya. Jika aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan bahan yang cocok untuk menyebarkan senjata sihir dan pelautmu cukup, aku akan datang untuk meminta bantuanmu. Patriark Zuo kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan penatua Su di sekitarnya. Penatua Su tahu bahwa, dalam keadaan normal, leluhur jiwa baru lahir akan secara pribadi memperkenalkan bahan senjata ajaib yang cocok untuk mereka. Hanya leluhur Nas Chen Sol yang dapat mengunduh senjata sihir dengan bahan pemurnian tingkat 4, dan tidak ada leluhur Nas Chen Sol yang bersedia menyerahkan senjata sihirnya kepada leluhur Nas Chen Sol lainnya untuk menyempurnakannya. Selain itu, dan yang paling penting, senjata ajaib yang disempurnakan secara pribadi oleh leluhur Yuanying memiliki beberapa efek tambahan pada kekuatan. Apa yang dikatakan Patriark Zuo berarti bahwa keterampilan penyulingan senjata Li Chen jauh melampaui kemampuannya sendiri. Suatu kehormatan bagi saya, jawab Li Chen sambil tersenyum. Dia juga tahu bahwa Patriark Zuo hanya berbicara. Di permukaan, jika dia ingin mencapai kemampuan untuk menyalin senjata sihir tingkat 4, dia setidaknya harus mencapai tahap Nas Chen Sol. Itu hanya di permukaan. Jika Patriark Yuanying terlibat, masih mungkin untuk memperbaiki senjata sihir tingkat 4. Namun, mustahil baginya untuk mengungkapkan terlalu banyak. Patriark Zuo mengangguk, berbalik dan pergi. Siming, aku semakin kesulitan memahamimu. Tetua Su akhirnya mendapat kesempatan bicara. Lalu dia mendesah. Ia hanya mengajarkan sedikit sekali kepada muridnya ini karena Li Chen baru menjadi muridnya dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Tuan, saya hanya sedikit beruntung. Li Chen menyentuhnya dan menjawab. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jangan beritahu siapapun tentang produksi senjatamu. Alkimia telah mempengaruhi menghancurkanmu. Jika kamu menambahkan produksi senjata ke dalam campuran, aku khawatir kamu bahkan tidak akan punya waktu luang. Tetua Su berkata setelah berpikir sejenak. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang benar-benar tahu tentang masalah ini adalah leluhur Zuo dan dia. Akan lebih baik lagi untuk menggambarkan malapetaka guntur ini sebagai mayat perak yang selamat dari malapetaka. Li Chen memiliki banyak mayat perak, jadi satu mayat lagi bukanlah masalah besar. Ikuti perintah Tuan, Li Chen tentu saja tidak akan keberatan. Setelah kembali ke puncak Cijian, dia tersenyum tak berdaya, berpikir bahwa bahkan jika dia memuat 9 meteor bintang mengalir lainnya, dia tidak akan mampu menyelesaikan langkah terakhir di sekte tersebut. Siapa yang mengira bahwa meluncurkan senjata sihir tingkat 3 akan mendatangkan bencana? Kalau meteorit bisa memicu bencana senjata, itu masih dianggap beruntung. Tapi kalau dia benar-benar menyebabkan 10 bencana senjata berturut-turut, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah baginya. Janji yang dibuat oleh leluhur Zuo, yang tampak seperti pujian tetapi juga seperti lelucon, akan menjadi kenyataan jika dia benar-benar meluncurkan peluncuran bencana senjata. Li Chen tidak berhenti menyempurnakan 9 meteor bintang mengalir, tetapi semuanya tidak akan benar-benar selesai untuk menghindari bencana senjata. Di kota garnisun alam Shiwandashan, klon Li Tianba menjalani kehidupan yang sangat damai selama setahun. Satu-satunya dampaknya adalah karena tubuh asli Li Chen meninggalkan benua Beishu, kelanjutannya dengan Li Chen ditutup. Keberatan. Anda harus tahu bahwa sejak Li Chen pergi, tidak ada kekuatan di seluruh benua Shu Utara yang dapat meminta Li Chen membuat ramuan. Fakta bahwa perusahaan dagang Beishu meminta Li Chen untuk mencerahkan ramuan tingkat 3 untuk tahap Jin dan akhir dirahasiakan, dan semua pesanan dicerna secara internal oleh perusahaan dagang Beishu. Li Chen hanya menerima satu pesanan setiap 2 bulan, yang tidak cukup untuk didistribusikan di antara para penerimaan Jin dan akhir di dalam perusahaan dagang Beishu. Berita bahwa Li Chen telah menguasai Jin dan tingkat menengah dan mampu mengeluarkan ramuan tingkat 3 untuk menguasai Jin dan tingkat akhir tidak menyebar di benua Shu Utara setidaknya selama 1 tahun. Li Tianba sedang duduk di ruang pelatihan. Auranya telah mencapai puncak tahap awal Golden Core, dan dia hanya memikirkan lagi dari inovatif. Tetapi gambaran kecil inilah yang menghalanginya untuk membuat kemajuan lebih jauh dalam melemahkannya. Meskipun dia berbagi wawasan tentang terobosan ke tahap tengah inti emas dari tubuh asli Li Chen,
Namun karena jalur inovatif kedua belah pihak berbeda, wawasan tersebut hanya sedikit membantu, namun tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Teknik utama yang dipraktikkan oleh tubuh asli Li Chen adalah teknik pelatihan Ki 5 Irama, dan ia juga mengajarkan teknik serangan petir 9 surga. Sedangkan teknik utama Li Tianba adalah teknik niat pedang melambung ke langit, yang merupakan teknik pedang tingkat atas murni. Li Tianba tidak terburu-buru. Terobosan yang dicapainya tidak dapat dibandingkan dengan tubuh aslinya, Li Chen. Setiap kali dia menarik kembali Xiang Sword Intent, dia bisa merasakan bahwa Xiang Sword Intent telah berkembang sedikit. Karena tekadnya tidak dapat ditingkatkan lagi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memusatkan niat pada pedangnya. Pada saat ini, sebuah pesan sihir terbang masuk, dan dia perlahan menarik niat pedangnya dan menyingkirkan puncak Wanjian. Mereka yang bisa datang ke sini dan merapal mantra transmisi pesan adalah teman-temannya. Kultivator lain akan ditolak oleh formasi itu bahkan jika mereka mencapai mantra transmisi pesan. Ini adalah pengaturan yang dibuatnya agar tidak diganggu. Kenapa kakak senior Qi Jin punya waktu untuk datang ke sini? Dia membuka mantra komunikasi dan tanpa diduga menemukan bahwa kakak senior Qi Jin lah yang datang. Kakak senior Qi Jin menjaga pegunungan Sheng'an dan jarang meninggalkannya, kecuali dia berpartisipasi dalam pertemuan yang dekat dengan Jindan. Li Tianba membaca mantra, mengaktifkan formasi, dan pergi menemui musuh. Kakak senior Qi Jin, lama tidak melompat, sapa Li Tianba sambil tersenyum. Saudara muda Li, aku di sini untuk meminta bantuan. Saudara senior Qi Jin berkata dengan lugas. Ia memberi hormat kepada seorang yang salah sebagai balasan dan berkata, masuklah terlebih dahulu. Jangan sampai Jiang Pu dan yang lainnya berkata bahwa aku tidak tahu bagaimana cara menjamu tamu. Duduk di ruang tamu, Li Tianba menuangkan secangkir teh spiritual kelas 3 untuk saudara senior Qi Jin. Kakak senior Qi Jin menyesap pelajaran spiritual kelas 3, dan suasana cemasnya sedikit mereda. Saudara Qi Jin, kita telah mengalami hidup dan mati bersama. Jika Anda memiliki masalah, katakan saja kepada saya. Saya pasti akan membantu semampu saya. Li Tianba berinisiatif untuk berkata. Dia tidak memiliki banyak teman di sekte Shenluo sekarang, dan kakak senior Qi Jin adalah salah satunya. Kabar dari sekte Shushan adalah bahwa Master Li telah naik tahap tengah inti emas dan sudah mampu memahami ramuan tingkat 3 dari tahap inti emas akhir. Lagi, aku tidak punya cara lain, jadi aku hanya bisa meminta bantuan saudara muda Li. Saudara senior Qi Jin memberitahu tujuan kunjungannya. Li Tianba tidak terkejut. Sebelumnya, kakak senior Qi Jin menggunakan sumber daya untuk berpartisipasi dalam saluran penyelundupan di kota Jieshan. Khusus Li Tianba. Sebelumnya, karena alam Li Chen, dia tidak dapat mengomunikasikan ramuan tingkat 3 dari periode Jin dan akhir. Jadi pemurnian ramuan tingkat 3 yang paling penting melalui saluran khusus tidak ada ringkasan dengan kakak senior Qi Jin. Ketika kakak senior Qi Jin mendengar tentang Li Chen, bagaimana mungkin dia tidak berusaha mencarinya? Aku akan bertanya dulu. Kurasa tidak akan ada masalah, Li Tianba meyakinkan sambil tersenyum. Ketika kakak senior Qi Jin mendengar jaminan Li Tianba, beban lega yang besar akhirnya sirna dari hatinya. Ini adalah obat mujarab yang telah kusiapkan, dan ini adalah hadiah yang telah kusiapkan. Tolong bantu aku melihat cara kerja. Jika hadiahnya tidak cukup, aku akan mencari cara lain. Dia segera mengeluarkan 2 kantong penyimpanan dan meletakkannya di depan Li Tianba dan berkata, Indra spiritual mengarahkan dan 5 obat spiritual, ada juga resep untuk menyembuhkan luka dan obat spiritual. Ini adalah obat penyembuhan spiritual tingkat 3 untuk para penguasa jin dan tingkat akhir. 5 ramuan spiritual itu menunjukkan bahwa saudara Qi Jin telah menyiapkan cukup banyak ramuan untuknya. Pada tahap jin dan akhir, setiap langkah perbaikan sangatlah sulit. Yang mengejutkan Li Tianba adalah ramuan penyembuh tingkat 3. Sangat mahal dan membuang-buang sumber daya untuk ramuan penyembuh tingkat 3 ini. Sangat jarang bertengkar di tahap akhir jin dan untuk terluka di benua Shu Utara. Akan sangat sia-sia jika menimbun ramuan penyembuh tingkat 3 secara teratur. Apakah kamu akan menggunakan ramuan penyembuh ini? Li Tianba berpikir dan bertanya. Terakhir kali kakak senior Qi Jin terluka, racun yang paling merepotkan telah disembuhkan. Mungkinkah ada perubahan pada lukanya? Li Tianba hanya berada di tahap awal alam inti emas, dan bahkan dengan mata ilahinya, dia tidak dapat mendeteksi luka-luka di tubuh saudara Qi Jin. Meskipun racun dari luka terakhir telah disembuhkan, lukanya sangat membandel. Itu telah mempengaruhiku secara serius. Aku harus menyembuhkan luka ini sepenuhnya. Kakak senior Qi Jin menjelaskan dengan tidak berdaya. Saya akan meminta bantuan Guru Li secepat mungkin. Li Tianba menyimpan kedua tas penyimpanan itu dan berjanji lagi. Kali ini dia secara langsung mengambil alih tugas mengumumkan ramuan atas nama Li Chen. Tetapi kakak senior Qi Jin tidak terkejut sama sekali. Hal ini bukan lagi rahasia dalam lingkaran kecil mereka. Mampu menyerobot permintaan hati, meminta Guru Li membuat pil untuknya, dan bahkan mendapatkan teh tingkat spiritual 3 yang disiapkan oleh Guru Li yang bahkan diinginkan oleh para leluhur jiwa baru lahir.
Semua hal ini secara tidak langsung menggambarkan kompleksitas hubungan antara Li Tianba dan Guru Li. Namun, baik kakak senior Qi Jin maupun tetua Jin dan lainnya tidak pernah menyebarkan masalah itu kepada orang lain. Mereka semua paham bahwa begitu berita ini menyebar, keuntungan mereka dalam lingkaran kecil ini akan hilang. Para tetua yang memiliki status lebih tinggi di sekte tersebut akan meminta Li Tianba untuk meminta Guru Li membuat ramuan atas nama mereka. Waktu Guru Li terbatas, dan hubungan antara Li Tianba dan Guru Li tidak dapat digunakan tanpa batas. Saat itu, lingkaran kecil itu tidak akan bisa seperti sekarang lagi. Membuat ramuan tersebut. Li Tianba juga mengetahui hal ini, dan sekarang dia menikmati manfaat dari hubungan ini. Terima kasih, kata kakak senior Qi Jin dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, pesan lain terbang masuk. Tepat saat aku menyebut kakak senior Jiang, dia ada di sini. Setelah Li Chen memeriksa teknik transmisi, dia berkata kepada kakak senior Qi Jin sambil tersenyum. Dia membuka formasi, Jiang Peu sangat mengenal tempat itu dan langsung masuk tanpa arahan apapun. Adik Li, benarkah Guru Li tidak akan menerima pesanan ramuan tingkat 3 untuk tahap tengah inti emas? Suara Jiang Peu terdengar sebelum dia memasuki ruang tamu. Hei, kakak senior Qi Jin juga ada di sini. Kakak senior sangat beruntung. Master Li dapat memahami ramuan tingkat 3 untuk tahap akhir Jin dan, adik Jiang, aku iri pada kalian sebelumnya, kata kakak senior Qi Jin dengan tidak senang. Memang, setelah kakak senior Qi Jin bergabung dengan lingkaran kecil mereka, satu-satunya barang yang bisa ia perdagangkan adalah kelas spiritual 3. Adik Li, berikan aku jawaban yang pasti. Apakah kita masih bisa meminta Guru Li untuk membuat ramuan itu untuk kita? Jiang Peu menoleh ke arah Li Tianba dan bertanya. Peraturannya tetap tidak berubah, tetapi beritanya tidak boleh bocor. Jika tidak ada jaminan bahwa saluran ini akan terus ada. Li Chen menjawab sambil tersenyum. Aku tahu bahwa saudara muda Li punya cara. Sekarang mereka bisa tenang. Ketika Jiang Peu mendengar jawaban Li Chen, senyumnya kembali muncul dan dia tertawa. Berita terkini membuat mereka merasa tidak nyaman dan bahkan tidak bisa berkonsentrasi pada pemanasan mereka. Berkat saluran khusus Li Tianba, kerusakan mereka dapat ditingkatkan dengan cepat, dan harapan mereka untuk maju ke tahap Jin dan akhir pun meningkat. Namun, jika salurannya terputus saat ini, harapan mereka akan hancur, yang bahkan lebih terputus daripada tidak memiliki harapan yang sama sekali. Bab 395 Serangan. Jiang Peu pergi terlebih dahulu, karena dia perlu menyampaikan berita itu kepada beberapa tetua Jin dan lainnya. Saudara muda Li, saya lihat Anda telah mencapai puncak tahap awal inti emas. Apakah Anda mencari kesempatan untuk menerobos? Saudara senior Qi Jin menatap Li Tianba dan bertanya setelah sedikit ragu. Dia tidak tahu bagaimana cara membalas Li Tianba, jadi dia hanya bisa memulainya dari aspek lain. Melihat Li Tianba telah mencapai puncak tahap inti emas awal, dia punya beberapa ide tentang cara menerobos alam tersebut. Ya, aku telah terjebak di puncak tahap inti emas awal selama 7 bulan. Li Tianba menjawab sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tidak terburu-buru, tubuh utamanya telah maju ke tahap tengah inti emas. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia mungkin akan tertinggal dari tubuh utamanya di alam. Sekarang kemampuan bertarungnya jauh tertinggal dari tubuh aslinya. Jika wilayahnya semakin tertinggal, peran klonnya akan semakin mengecil. Adik junior, kamu adalah seorang kultivator pedang. Saat kamu mencapai titik jenuh, yang perlu kamu lakukan adalah bertarung alih-alih berlatih dalam pengasingan. Kakak senior Qi Jin mengingatkan sambil tersenyum. Mata Li Tianba berbinar. Dia hampir melupakan sifat kultivator pedang. Kultivator pedang suka berperang, dan gelar penyerang terbaik tidak diperoleh melalui latihan. Ia juga orang yang berada dalam situasi yang membingungkan, terutama karena gurunya, Tetua Jian, sedang menyendiri. Tanpa bimbingannya, ia mengambil jalan memutar. Tapi di mana aku bisa menemukan lawan yang cocok? Li Tianba mulai pusing lagi. Pertarungan hanya bermakna jika Anda melawan musuh yang kekuatannya setara. Jika semua musuh dapat diatasi dengan mudah, itu tidak akan memberikan efek yang melemahkan sama sekali. Ketika kakak senior Qi Jin mendengar pertanyaannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, dan juga tidak dapat menemukan solusi yang baik. Bukannya sulit untuk menemukan musuh di puncak tahap awal Jin dan mengenai kekuatan tempur Li Tianba yang sebenarnya, kakak senior Qi Jin mengetahuinya dengan baik. Li Tianba tidak dapat dianggap sebagai kultivator biasa di puncak tahap awal Jin dan kekuatan fisik Li Tianba hanya selangkah lagi dari tingkat tetua agung, dan hanya musuh yang dekat dengan puncak tahap Jin dan akhir yang dapat menandinginya. Namun dalam kekuatan apapun, seorang kultivator Jin dan dengan kekuatan seperti itu memiliki status mulia dan mustahil baginya untuk bertindak semaunya sendiri. Adik junior, aku akan meminta teman-teman di sekte untuk memperhatikan masalah ini. Aku akan segera memberitahu kalian begitu ada berita, kata kakak senior Qi Jin akhirnya. Dia berutang budi besar pada Li Tianba, jadi kali ini dia berencana menggunakan beberapa koneksinya untuk menemukan musuh yang cocok bagi Li Tianba. Setelah kakak senior Qi Jin pergi,
Li Tianba pergi ke pos pemeriksaan Jieshan dan secara pribadi mengantarkan tas penyimpanan ke wilayah pengaruh kekuatan lurus dan menyerahkannya kepada mayat perak Li Chen. Memang benar materi kali ini cukup berharga dan juga ada hubungannya dengan luka kakak senior Qi Jin. Berbicara tentang mayat perak Li Chen, ada juga cerita menarik di sekte Shushan. Li Chen mengajukan permohonan surat izin masuk dan keluar untuk mayat peraknya, dan sekte tersebut benar-benar menyetujuinya. Suatu hal aneh terjadi di sekte Shushan. Seorang arogansi mayat perak datang dan pergi dari sekte Shushan yang saleh, menerima tamu di puncak Qijian, dan menyerahkan ramuan kepada perusahaan perdagangan Beishu. Namun, tidak ada satupun kultivator di sekte Shushan yang menentang masalah ini, dan semua kultivator di sekte tersebut sepakat untuk membuat pengecualian bagi Li Chen. Pada hari ketiga setelah Li Tianba kembali ke kota Jieshan, cakram giok identitasnya menerima pesan mendesak. Dia mengeluarkan cakram giok identitasnya dan menemukan bahwa itu adalah peringatan yang dikirim dari pos pemeriksaan Gunung Batas bahwa seorang kultivator tengah mencoba menerobos formasi Gunung Batas. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menuju ke titik pemeriksaan Pegunungan Batas. Kota Jieshan dan pos pemeriksaan Jieshan mempunyai hubungan saling membantu. Khususnya dalam beberapa tahun terakhir, pos pemeriksaan Jieshan telah mengambil alih semua tugas, memberikan Li Tianba, biksu garnisun kota Jieshan, kebebasan penuh. Jika tidak ada hal serius yang terjadi, pos pemeriksaan Jieshan tidak akan mengeluarkan peringatan. Saat terbang, ia menghubungi tubuh aslinya Li Chen dan menggunakan sistem satelit drone untuk memeriksa situasi di pos pemeriksaan Jieshan. Pertama-tama ia harus memastikan tidak ada leluhur Naschen Sol yang muncul di sana. Tentu saja, dia telah menyiapkan banyak pengamanan untuk mencegah Patriark Yuanying menerobos pos pemeriksaan Jieshan dan menyerbu kota Jieshan. Menghubungi sistem satelit drone juga untuk mengonfirmasi lagi. Dia benar-benar takut dengan leluhur Yuanying. Ketika dia melihat situasi di pos pemeriksaan Jieshan melalui sistem satelit pesawat tak berawak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Di zona penyangga dekat arah pos pemeriksaan Gunung Batas Sekte Senluo, 6 tim menyerang pos pemeriksaan Gunung Batas, dan setiap tim memiliki lebih dari 6 pembudidaya. Satu-satunya orang yang berani melakukan hal ini adalah para kultivator Jindan. Li Tianba telah berada di pos pemeriksaan Jieshan dalam waktu yang lama. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak kultivator Jindan keluar untuk menerobos pos pemeriksaan pada saat yang bersamaan. Kakak senior Jiang, apa yang terjadi? Pikiran spiritualnya terhubung dengan cakram giok identitas dan mengirimkan pesan kepada Jiang Peu. Adik Li, cepatlah datang dan bantu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kelompok kultivator Jindan yang salah ini sudah gila. Mereka semua adalah kultivator Jindan tingkat menengah hingga akhir yang menyerang formasi, dan tampaknya formasi itu tidak dapat bertahan. Suara Jiang Peu sedikit cemas. Li Tianba tahu bahwa formasi di pos pemeriksaan Jieshan dapat mencegat para pembudidaya Jindan, tetapi bukan tidak mungkin untuk ditembus. Selama ada cukup banyak pembudidaya Jindan, mereka akan mampu menghancurkan formasi ini. Fungsi formasi besar adalah untuk mendeteksi musuh dan memberi peringatan. Bila jumlah musuh sedikit, formasi itu dapat dihalangi. Bila jumlah musuh banyak, formasi itu dapat bertahan beberapa saat dan menunggu dukungan dari sekte. Aku hampir sampai. Li Tianba menjawab dengan suara berat. Karena dia tidak bisa menggunakan Lotus Steps, dia hanya bisa menggunakan Sword Escape, yang merupakan kecepatan tercepat yang bisa dia lakukan di depan umum. Dia juga mengerti bahwa para kultivator Jindan yang saleh pasti memiliki rencana. Mereka menyerang dari 6 arah secara bersamaan. Bahkan jika dia menghalangi mereka, dia hanya bisa menghentikan satu tim. Tim lainnya masih punya waktu untuk menerobos formasi. Kapan dukungan sekte akan tiba? Li Tianba bertanya lagi pada Jiang Peu dalam cakram giok identitas. Sekte ini sedang mengumpulkan para tetua Jindan, kalian seharusnya dapat segera menemukan misi pembunuhan. Jiang Peu menjawab dengan cepat. Pada saat ini, Li Tianba tiba di pos pemeriksaan Gunung Batas. Dia mengabaikan serangan yang berada jauh dari pos pemeriksaan Gunung Batas. Bahkan jika serangan itu menghancurkan formasi, serangan itu tidak akan berpengaruh pada 3 tetua Jindan di pos pemeriksaan Gunung Batas. Namun, tim yang langsung menyerang pos pemeriksaan Jieshan berbeda. Begitu mereka menerobos formasi, ketiga tetua Jindan akan menjadi target utama serangan. Karena mereka mengambil risiko yang sangat besar untuk menyerang pos pemeriksaan Jieshan, para kultivator Jindan yang salah ini pasti tidak akan keberatan membunuh ketiga tetua Jindan. Membunuh setidaknya 3 tetua Jindan dapat memperlambat waktu pemulihan pos pemeriksaan gunung perbatasan, sehingga mereka dapat mundur dari Gunung 10.000 dengan lebih lancar. Tim yang menyerang langsung pos pemeriksaan Gunung Batas terdiri dari 7 kultivator Jindan tingkat menengah hingga akhir. Kekuatan tempur mereka sangat dahsyat. Formasi besar di pos pemeriksaan Gunung Batas adalah titik pertahanan terkuat, tetapi ketika Li Tianba tiba, 7 kultivator Jindan tingkat menengah hingga akhir telah menghancurkan formasi tersebut. Kota Jieshan tempat Li Tianba berada tidak jauh dari pos pemeriksaan Jieshan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di sana menggunakan pelarian pedangnya, tetapi dia masih selangkah terlambat.
Dia mula-mula melihat dan tidak melihat satupun wajah yang dikenalnya di antara ketujuh kultivator jin dan pertengahan hingga akhir, yang berarti bahwa ketujuh kultivator jin dan pertengahan hingga akhir ini bukan berasal dari tiga sekte ortodoks utama. Alasan dibalik kepastian ini adalah jika ketujuh orang kultivator jin dan tingkat menengah hingga akhir itu benar-benar kultivator dari sebuah sekte besar yang saleh, dengan mempertimbangkan lingkaran sosial Li Chen dan ingatan akan senjata sakti penyelamat nyawanya Kuantum 01. Mustahil dia tidak mengenali satupun di antara ketujuh kultivator jin dan tingkat menengah hingga akhir itu. Pertama-tama, tujuh kultivator jin dan tengah dan akhir bukanlah biksu, yang berarti kuil kiannya tidak termasuk di dalamnya. Bahkan lebih mustahil bagi Li Chen, kultivator jin dan dari sekte Shushan, untuk mengenali mereka. Meskipun dia tidak begitu akrab dengan sekte Qian Huan, dia masih bisa mengenali identitas mereka. Kedua, ia menemukan dua tanda berbeda pada tubuh tujuh kultivator jin dan tengah dan akhir. Kedua tanda ini seharusnya milik dua sekte. Karena dia tidak mengenalnya, dia tidak berencana untuk menahan diri. Bunuh mereka semua. Tetua Jindan yang dipimpin oleh tujuh orang kultivator Jindan tingkat menengah hingga akhir memerintahkan dengan keras. Mereka adalah kekuatan penyerang kali ini, dan tujuan mereka adalah untuk membersihkan pos pemeriksaan pegunungan batas dengan seluruh kekuatan mereka dan menghancurkan pangkalan formasi tersebut. Dengan cara ini, setidaknya dalam jangka pendek, sekte Shenluo tidak akan mampu memulihkan pertahanan formasi, memberikan para pembudidaya yang memasuki gunung 10.000 kali ini kesempatan untuk kembali. Aura ketujuh kultivator jin dan tengah dan akhir meningkat. Hal pertama yang mereka temui adalah konvoi transportasi yang melewati pos pemeriksaan. Beberapa senjata ajaib berterbangan dan jatuh ke arah konvoi. Yang terkuat di konvoi itu hanyalah seorang kultivator di tahap awal pembangunan fondasi. Di antara yang lain bahkan ada beberapa manusia biasa. Bagaimana mereka bisa menahan serangan dari tujuh kultivator jin dan tahap tengah dan akhir? Seluruh konvoi langsung hancur berkeping-keping. Tidak peduli apakah mereka biksu atau manusia, semuanya berubah menjadi kabut berdarah tanpa jejak di bawah kekuatan ini. Serangan mereka tidak terlalu berdampak pada kecepatan mereka. Sasaran mereka adalah posisi inti dari pos pemeriksaan Jieshan, di mana Jiang Pu, Meng Sheng dan Si Ken, tiga tetua jin dan tingkat menengah, menjaga posisi inti formasi dengan ekspresi muram. Tetapi formasi di sini tidak mempunyai efek pemblokiran sama sekali dan dapat dipatahkan oleh beberapa serangan dari kultivator jin dan akhir. Tepat saat ketujuh kultivator jin dan tingkat menengah hingga akhir mendekati posisi inti pos pemeriksaan Jieshan, sebuah teriakan keras terdengar dari langit. Tekanan. Pedang Wan Jianfeng kecil terbang keluar dari tangan Li Tianba dan mendarat di kepala tujuh kultivator jin dan tengah dan akhir. Puncak Wan Jian dikembalikan ke keadaan semula sebagai gunung besar. Gravitasi yang mengerikan dan niat pedang dari ribuan pedang terbang di dalamnya semuanya mengarah ke tujuh kultivator jin dan tengah dan akhir. Li Tianba sudah sangat ahli dalam menggunakan taktik puncak Wan Jian. Dia langsung terjun ke area jangkauan puncak Wan Jian. Dia tidak menggunakan pedang singi, melainkan menggunakan dasar pedang tingkat 3, memanfaatkan kekuatan pemurnian tubuhnya yang kuat untuk pertempuran jarak dekat. Bunuh, bunuh, bunuh. Dengan raungannya yang terus-menerus, tiga orang kultivator jin dan tingkat menengah terbunuh olehnya. Pada saat ini, puncak Wan Jian tidak mampu lagi menopang dirinya sendiri. Ia menyusut dengan cepat dan berubah menjadi gunung kecil lagi. Kali ini, musuh yang ditekan oleh Wan Jianfeng pada saat yang sama terlalu kuat dan hancur hanya setelah beberapa saat penekanan. Tidak peduli seberapa cepat Li Tianba menyerang, dia hanya membunuh tiga kultivator jin dan tingkat menengah. Dia menggunakan akal ilahinya untuk memanggil kembali senjata ajaib puncak Wan Jian, dan sebilah pedang terbang keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah kultivator jin dan terkuat di masa lalu. Pihak lainnya juga memiliki dua kultivator jin dan akhir dan dua kultivator jin dan tengah. Semuanya merupakan kultivator dengan pengalaman tempur yang kaya. Setelah melepaskan diri dari penindasan puncak Wan Jian, mereka secara bersamaan melancarkan serangan terhadap Li Tianba. Keempat senjata ajaib itu membawa kekuatan yang mengerikan, dan karena jarak antara kedua belah pihak terlalu dekat, sepertinya Li Tianba tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Xing memblokir senjata ajaib dari kultivator jin dan akhir yang paling kuat dengan satu pedang, dan pedang tingkat 3 di tangannya memblokir senjata ajaib dari kultivator jin dan akhir lainnya. Adapun senjata ajaib dari dua kultivator jin dan tingkat menengah, dia menghancurkan yang satu dengan satu pukulan dan menendang yang lain dengan satu tendangan. Ramuan emas pemurni tubuh, seru kultivator ramuan emas tahap akhir terkemuka. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Jindan pemurni tubuh ini juga seorang kultivator pedang. Niat pedang yang sangat yang dipancarkan dari pedangnya telah memengaruhi jejak spiritual dalam senjata ajaibnya. Dengan kata lain, tingkat kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan Li Tianba. Kalau tidak, jika itu adalah senjata sakti milik seorang pendekar jin dan tingkat menengah, pedang ini pasti sudah bisa merusaknya. Saat dia tengah berpikir, kecepatan Xing Yijian tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan terus mengenai senjata ajaibnya, menyebabkannya mengeluarkan teriakan sedih. Dia segera mengambil kembali senjata ajaib itu dan menggantinya dengan yang lain.
Li Tianba merasa segar kembali. Meskipun dia tidak bertarung sepenuhnya menggunakan teknik pedang, semangat bertarungnya tidak terpengaruh sama sekali. Karena jarak antara dia dan keempat kultivator Jindan sudah sangat dekat. Setelah puncak Wanjian dihancurkan, keempat kultivator Jindan tidak langsung memilih menjauhkan diri, melainkan menyerang. Dia paling menyukai musuh seperti ini. Setelah merobohkan senjata ajaib 3 biksu Jindan, dia hanya bergerak ke samping dan mendekati seorang biksu tingkat menengah Jindan. Pangkal pedang tingkat 3 menusuk tubuhnya dengan sudut yang aneh. Sambil menusukkan pedang, dia tidak berhenti bergerak. Ketika pangkal pedang tingkat 3 ditarik kembali saat dia bergerak, kultivator Jindan tingkat menengah itu tidak memiliki napas lagi. Seorang kultivator di tahap tengah alam inti emas dapat dihancurkan hanya dengan satu pedang di depannya. Pada saat ini, para kultivator Jindan tingkat menengah yang tersisa menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan musuh seperti itu dalam jarak sedekat itu. Sosoknya terbang mundur, tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan Li Tianba. Li Tianba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat melewatinya, dan dia juga jatuh dari udara. Kedengarannya rumit, namun faktanya, waktu kontak Li Tianba dengan 7 kultivator Jindan tengah dan akhir tidak melebihi 3 napas, dan hanya 2 kultivator Jindan akhir yang tersisa di medan perang, dan 5 kultivator Jindan tengah lainnya semuanya terbunuh. Pada saat ini, kedua kultivator Jindan terakhir menatap Li Tianba dengan penuh kengerian di mata mereka, dan terpana oleh kekuatan bertarung Li Tianba. Terutama kultivator Jindan terkuat di akhir hayatnya terjerat oleh Xing Yijian. Niat pedang Xiang yang mengerikan dan senjata ajaib kelahiran Xing Yijian membuatnya kewalahan. Dia merasa bahwa bahkan jika Li Tianba tidak menggunakan kemampuan memurnikan tubuhnya, pedang ini saja sudah cukup untuk menahannya. Li Tianba mencurahkan sebagian pikirannya untuk mengendalikan pedang sambil mendekati kultivator Jindan lainnya. Jiang Pu dan 3 tetua Jindan lainnya juga bergegas keluar dari formasi. Mereka tidak bisa membiarkan Li Tianba bertarung sendirian. Tetapi ketika mereka sudah setengah jalan dalam kesibukan, mereka tercengang. Kekuatan bertarung Li Tianba jelas melampaui imajinasi mereka. Membunuh seorang kultivator di tahap tengah atau akhir Jindan menjadi semudah membunuh seekor ayam. Bab 396 Solusi. Li Tianba menggunakan metode rahasia lari cepat jarak pendek teknik tubuh giok matahari terik, dan kecepatannya jelas jauh lebih cepat daripada menguasai Jindan akhir terdekat. Alasan utamanya adalah karena kekuatan Jindan level akhir ini sendiri tidak cukup kuat. Almarhum melibatkan Jindan terus mundur, dan pada saat yang sama, jimat-jimat dilempar keluar, membentuk mantra di depannya yang bersifat defensif atau ofensif. Li Tianba mengabaikan mantra-mantra ini. Tidak peduli apakah itu mantra serangan atau mantra pertahanan, dia menghancurkannya dengan pedang biasa. Selama itu bukan serangan tingkat tetua agung, tidak mungkin untuk mematahkan pertahanan tubuhnya. Sedangkan serangan yang dipadukan dengan niat pedang yang ekstrim membuatnya sampai batas tertentu dapat bertarung seperti seorang pedang yang kompeten. Saat berada dalam pertarungan jarak dekat, ia menggunakan gaya pertarungan pedang jarak dekat yang tergolong khusus di antara para penggarap pedang. Dia masih menggunakan buku rahasia pedang iblis, teknik pertarungan jarak dekat untuk para mengayunkan pedang, dan menggabungkannya dengan kekuatan latihan fisiknya dalam pertarungan sesungguhnya, dan kekuatan yang tersisa masih sangat dahsyat. Api dan es meledak di depannya, dan dia melewati mantra ledakan. Mata ilahinya dapat dengan jelas melihat kengerian di wajah dan keputusasaan di mata mendiang melibatkan Jindan. Sihir Jindan tidak berpengaruh. Apalagi dampak kecepatan Li Tianba pun terbatas, yang berada di luar imajinasinya dan membuatnya tidak bisa mengerti. Ketika jimat-jimat digunakan pada saat yang sama, bahkan para tetua agung perlu berhati-hati ketika menggunakannya. Faktanya, apa yang tidak diketahui oleh mendiang keterlibatan Jindan ini adalah bahwa di bawah pengawasan, penglihatan ilahi, Li Tianba, ia dapat segera menemukan simpul-simpul energi dari setiap jimat setelah diaktifkan. Meskipun, mata ilahi, dikenal sebagai kekuatan sihir yang paling tidak berguna dalam pertempuran. Jika dibandingkan dengan kekuatan sihir lainnya, dalam pertempuran sesungguhnya, mata ilahi masih memiliki beberapa kegunaan. Titik-titik energi saat jimat diaktifkan sedemikian rupa sehingga meskipun kekuatan biasa memiliki kekuatan supernatural seperti mata dewa, mereka tidak dapat memberikan pengaruh apapun pada aktivasi jimat. Namun, Li Tianba adalah seorang yang menguasai pedang, dan pedang tingkat 3 di tangannya secara akurat menghancurkan simpul energi saat jimat diaktifkan. Pedang niat Xiang memasuki simpul energi mantra, menghancurkan keseimbangan energi dalam mantra. Ini adalah seorang pendekar pedang yang dapat menghancurkan segalanya dengan satu pedang. Bahkan jika Li Tianba menggunakan pertarungan jarak dekat, dia tetaplah pendekar pedang. Di mata para penguasa Jindan terdahulu, Li Tianba bagaikan dewa iblis kuno. Di bawah meletusnya asa dari mendiang berkelahi Jindan, Li Tianba maju mendekatinya, dan dengan dasar pedang kelas 3 miliknya, dia mencuat senjata sihir pertahanan itu dengan kekuatan yang tak menantang dan mematahkan kekuatan spiritual pertahanannya. Dengan teriakannya, mendiang teringat Jindan itu kehilangan nyawanya. Baru pada saat itulah Jiang Pu dan anak buahnya tiba,
tetapi mereka tidak lagi dibutuhkan dalam pertempuran. Hanya ada satu yang menguasai Jindan yang tersisa di medan perang, yang batasannya oleh serangan Xing Yijian. Mereka tidak perlu ikut campur. Li Tianba menyingkirkan alas pedang kelas 3 dan fokus sepenuhnya pada pengendalian pedang. Kecepatan pedang Xing Yijian tiba-tiba meningkat, membuat atlet Jindan yang sudah meninggal itu tidak memiliki kesempatan untuk menangkis. Pedang itu secara aneh memotong tubuh mendiang mengalahkan Jindan, dan niat pedang yang sangat yang membuat kekuatan spiritual perlindungannya terus-menerus menghilang. Sejujurnya, Xing Yijian dikombinasikan dengan niat pedang membubung tinggi ke langit, dan niat pedang yang ekstrim, dalam situasi saat ini, tidak memiliki kekuatan pemurnian tubuh Li Tianba. Namun, kekuatan tempur tidak dipertimbangkan dengan cara ini. Kekuatan pemurnian tubuh Li Tianba dibangun dengan menggunakan sumber daya pemurnian tubuh tingkat 4. Namun, seni pedang niat melambung ke langit, adalah fondasinya. Kultivator Jindan yang sudah meninggal ini tidak bertahan lama. Hanya dalam 5 tarikan napas, pertahanannya hancur dan nyawanya dihabisi oleh satu pedang. Mereka berkuasa dari sekte Linghe dan sekte Wuya. Mengapa mereka begitu gila? Jiang Pu melangkah maju untuk memeriksa mayat-mayat itu dan berkata kepada Li Tianba dengan suara yang dalam. Jiang Pu menunjuk 2 tanda pada jubah mayat itu. 2 tanda itu melambangkan 2 sekte. Li Tianba membayangkan dan menyadari bahwa ini adalah 2 sekte berukuran sedang. Li Chen tidak pernah berhubungan dengan 2 sekte berukuran sedang ini. Benua Shu Utara. Tetapi masih jauh dari mencapai tingkat yang akan menarik perhatian kekuatan besar. Karena sekte kecil dan menengah tidak memiliki leluhur Naschen Soul, tidak peduli bagaimana mereka melompat, leluhur Naschen Soul dapat dengan mudah menghancurkan sekte mereka. Selain itu, karena kerugian dalam alokasi sumber daya, sulit bagi sekte kecil dan menengah untuk menghasilkan petani unggul. Sama seperti 7 bertengkar Jindan yang melawan Li Tianba tadi, jika mereka bertengkar Jindan menengah hingga akhir dari 6 sekte utama, pertempurannya mungkin tidak akan terjadi lagi. Baik dari segi sumber daya maupun keterampilan dan teknik rahasia, sekte Linghe dan sekte Wuya satu tingkat lebih lemah daripada 6 sekte utama. Dan ini juga tercermin dalam efektivitas tempur para biksu sekte tersebut. Tanyakan pada saudara Daoi Xing Hou. Pihak yang benar seharusnya punya penjelasan atas kejadian ini, kata Li Tianba setelah berpikir sejenak. Meskipun dia dan Jindan yang ditempatkan di Ing Hou memiliki hubungan kerjasama dan hubungan mereka baik satu sama lain, tetapi karena melibatkan kejadian sebesar itu, belum ada kabar dari Ing Hou sejauh ini. Yang mana agak aneh. Jiang Pu menghubungi Ing Hou dan berbicara dengannya. Li Chen juga mengumpulkan semua mayat dan rampasan, dan dia sama sekali tidak sopan dalam hal ini. Ia membunuh semua musuhnya, maka rampasan perang itu tentu saja menjadi miliknya, dan para pendeta lainnya tidak akan disetujui. Indra ketuhanannya memasuki benda-benda spasial milik para biksu Jindan ini dan menemukan bahwa para biksu Jindan ini kemungkinan besar sedang memikirkan pengorbanan. Dari sini juga dapat dilihat bahwa serangan pihak lain sudah dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya. Membuat janji besar hanya untuk memasuki 10.000 gunung pasti akan memicu balas dendam dari sekte Shenluo. Itu tidak hemat biaya tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, jika Li Tianba tidak bergabung, tim yang beranggotakan 7 orang ini kemungkinan besar akan mampu menghancurkan pos pemeriksaan Jieshan. Selama kurun waktu ini, formasi besar di pos pemeriksaan Gunung Bata sama saja dengan tidak dijaga, dan tidak peduli berapa banyak biksu yang ada di sekte tersebut, mereka tidak dapat mempertahankan perbatasan yang panjang. Rekan Daoi Xing berkata bahwa kali ini semua mengaktifkan Jindan naik level secara berkelompok sebagai kegiatan komersial, kata Jiang Pu kepada Li Tianba. Bagaimanapun, bahkan jika mereka melewati pos pemeriksaan di sana, tanpa prosedur yang sesuai, mereka tidak akan dapat melewati pos pemeriksaan sekte Shenluo Jieshan yang dikelola secara ketat. Sebaliknya, pemeriksaan ketat dilakukan terhadap para penghalang yang melewati pos pemeriksaan pegunungan perbatasan sekte Shenluo untuk mencegah masuknya iblis. Saudara Jiang, bukankah aku mendengar bahwa ada kekuatan tempur yang tersembunyi di pos pemeriksaan ini? Li Tianba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam keadaan normal, mustahil baginya untuk mengetahui rahasia seperti itu. Tetapi hari ini, bahkan sampai titik ini, dia masih belum melihat kekuatan tempur tersembunyi di pos pemeriksaan. Menurut penilaiannya, setidaknya akan ada satu pasukan tempur Jindan yang terlambat, atau bahkan seorang tetua agung, yang bersembunyi di pos pemeriksaan Jieshan. Ini adalah melibatkan Jindan tingkat akhir dari sekte besar. Awalnya, ada seorang saudara senior di tahap akhir Jindan yang akan meninggal. Namun, sekte tersebut mempertimbangkan bahwa Anda ada di perceraian, jadi mereka membiarkan saudara senior itu kembali ke sekte untuk pensiun. Jiang Pu menjawab dengan agak malu. Li Tianba terdiam sejenak. Dia benar-benar menjadi bos besar pos pemeriksaan Jieshan. Hal ini tidak dapat disalahkan pada sekte tersebut. Setelah mengetahui bahwa kekuatan tempur Li Tianba sebanding dengan seorang penguasa Jindan akhir, sekte tersebut secara alami akan mentransfer kelebihan kekuatan tempur tersebut. Misi sekte telah dilepaskan, dan banyak biksu Jindan sedang dalam perjalanan ke sini.
Meng Sheng mengingatkan sambil melihat cakram giok identitas. Li Tianba mengeluarkan cakram giok identitasnya dan menemukan bahwa di antara misi sekte tersebut, ada tugas untuk memburu biksu Jindan dari sekte Linghe dan sekte Wuya yang menyerbu pegunungan Siwan. Berdasarkan praktik sekte Shenluo sebelumnya, dalam waktu paling lama 3 hari, mereka akan dapat berburu para biksu penyerang dari sekte Linghe dan sekte Wuya, membuat mereka tidak punya jalan keluar. Li Tianba hanya melirik tugas itu dan tidak ingin melakukannya. Hadiah misi itu sama sekali tidak menariknya, dan dia terlalu malas untuk bersaing dengan pendeta lainnya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di sini, aku akan kembali ke kota Jieshan. Setelah masalah di pos pemeriksaan selesai, dia berpamitan. Terima kasih saudara muda Li, atas bantuanmu. Kami akan melaporkannya ke sekte. Jiang Pu dan 2 tetua Jindan lainnya membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jika Li Tianba tidak datang menyelamatkan mereka pada waktu yang tepat, akan sulit bagi mereka bertiga untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Li Tianba kembali ke kota Jieshan. Ia menghubungi sistem satelit drone dan mengamati penyerbuan biksu Jindan dari sekte Linghe dan sekte Wuya. Dia agak penasaran kenapa begitu banyak yang mengajak Jindan begitu ingin memaksakan diri masuk dengan cara ini. Anda harus tahu bahwa jika menyangkut penyelundupan, karena harganya tepat, itu tidak akan menjadi masalah besar bagi 1 atau 2 pembudidaya Jindan untuk melewatinya pada satu waktu. Tentu saja, tidak mungkin bagi pos pemeriksaan di kedua untuk mengizinkan terlalu banyak pihak yang melarang Jindan untuk masuk secara ilegal. Untuk memasuki pegunungan Siwan pada saat yang sama. Detail dari melakukan hal ini sangat serius. Pertama-tama, gerbang gunung sekte Linghe dan sekte Wuya pasti akan hilang. Meskipun sekte Linghe dan sekte Wuya berada dalam lingkup pengaruh orang benar, mereka tidak dapat menghentikan balas dendam dari sekte Shenluo. Sekte Linghe dan sekte Wuya mengambil inisiatif untuk memprovokasi sekte Shenluo, sehingga memberi alasan kepada sekte Shenluo untuk membalas. Sekte utama, dan tidak ikut campur dalam masalah penyelesaian. Jika tidak, bagaimana kita bisa menegakkan martabat 6 sekte utama dan bagaimana kita bisa menjaga kepentingan 6 sekte utama? Hanya ada satu kemungkinan bagi sekte Linghe dan sekte Wuya untuk melakukan ini, yaitu mereka telah menemukan manfaat di pegunungan Xiundashan yang lebih berharga daripada sekte mereka sendiri, dan manfaat inilah yang membuat mereka melakukan hal gila tersebut. Sekarang, lebih dari 30 kekuatan Jindan dari sekte Linghe dan sekte Wuya telah terbagi menjadi 5 tim dan memasuki pegunungan Siwan. Pergerakan mereka terdeteksi oleh sistem satelit pesawat nirawak. Pegunungan Nanyuan berada di bawah kendali binatang spiritual. Para biksu dari sekte Shenluo jarang masuk, dan begitu mereka masuk, mereka mungkin diserang oleh binatang buah spiritual. Ada banyak monster besar di sana, terutama di wilayah inti pegunungan Nanyuan, di mana jumlah monster besar bahkan lebih banyak lagi. Mata Li Tianba berkedip. Mungkin menargetkan sekte Linghe dan sekte Wuya ada di suatu tempat di pegunungan Nanyuan. Hal ini membuatnya sangat gembira. Jika penilaiannya benar, maka mungkin harta karun ini akan sangat berguna baginya. Sekarang setelah dia mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Jika kamu tidak menerima apa yang Tuhan berikan kepadamu, kamu akan menanggung akibatnya. Dia akan meninggalkan kota Jieshan. Dalam kasus ini, dia harus meninggalkan kekuatan untuk melindungi kota Jieshan. Dia memanggil Jiang Chen, yang kekuatan bertarungnya cukup untuk menghadapi seorang penguasa Jindan tingkat awal, dan yang juga dapat memahami tentang bahaya saat hal itu terjadi. Tentu saja, Jiang Chen hanya mengambil tindakan pencegahan. Kali ini dia tidak memberitahu siapapun dan diam-diam meninggalkan kota Jieshan. Setelah meninggalkan kota Jieshan, ia menggunakan teknik teratai mekar di setiap langkah dan menuju pegunungan Nanyuan. Menurut umpan balik dari sistem satelit drone di sepanjang perjalanan, ada lebih dari 100 biksu Jindan dari sekte Shenluo yang menuju pos pemeriksaan Jieshan. Tampaknya sekte tersebut sangat marah atas provokasi ini dan bersiap untuk tidak membiarkan satupun menggunakan penyerang Jindan untuk bertahan hidup. Setelah memasuki pegunungan Siwan, mereka terus-menerus menggunakan berbagai cara untuk mengatur banyak metode penyesatan dan pelacakan. Jika pengawasannya tidak datang dari sistem satelit pesawat tak berawak di langit, dia mungkin telah disesatkan oleh para biksu Jindan ini. Melalui pemantauan selama periode ini, dia menjadi semakin yakin bahwa kawasan yang menjadi sasaran invasi cabang Linghe dan cabang Wuya terhadap para pembudidaya Jindan adalah pegunungan Nanyuan. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia berhenti di luar pegunungan Nanyuan dan menggunakan plat formasi biji sesawi Sumeru tingkat 4 untuk membentuk formasi tingkat 4 guna menyembunyikan dirinya. Dia tidak tahu tujuan sebenarnya dari sekte Linghe dan sekte Wuya, dan membutuhkan biksu Jindan mereka untuk memimpin jalan. Mengingat betapa berbahayanya pegunungan Nanyuan, akan lebih mudah baginya untuk membiarkan para penguasa Jindan dari sekte Linghe dan sekte Wuya menarik perhatian para binatang roh sehingga dia bisa bertindak secara rahasia. Bab 397 Pelacakan. Li Tianba melihat ke arah tim yang mengundang Jindan terdekat dari sekte Linghe dan sekte Wuya dan menyadari akan memakan waktu beberapa jam bagi mereka untuk tiba. Untungnya, sistem kamera satelit drone telah ditingkatkan beberapa kali, dan dengan beralih di antara beberapa mode, jejak tim Jindan tidak hilang.
Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan sedikit gerakan pikiran, tubuhnya mulai berubah, dan auranya juga mengalami perubahan ekstrim. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi, mencapai 4 meter, dan auranya juga berubah dari yang sangat menjadi sangat in. Rupanya karena tubuh mayat itu kuat secara alami, kekuatan fisiknya dalam keadaan mayat bahkan melebihi manusia. Dalam keadaan manusia, dia hanya melihatnya lagi untuk mencapai tingkat tetua agung dalam pemurnian tubuh. Dan dalam keadaan pemurnian mayat, dia hanya melihatnya lagi. Tetapi hal kecil ini pun masih menghalanginya selama beberapa bulan. Dia mendesah tak berdaya, mendesah dalam kondisi seperti mayat, membuat sekelilingnya semakin dingin dalam kegelapan. Alasan untuk mengubah kondisi pemurnian mayat adalah untuk menyembunyikan identitas. Dia tidak tahu betapa berharganya benda spiritual yang menjadi incaran sekte Linghe dan sekte Wuya. Masalah besar. Jika tidak ada kepentingan besar, para biksu sekte Senluo akan menyetujuinya karena hubungan antara tetua Jian dan Patriark Lu. Namun, jika menyangkut kepentingan utama, para khawatir sekte Senluo tidak akan mudah diajak bicara. Pokoknya, sekte Senluo adalah sekte iblis dan ada banyak cemburuan iblis. Kekuatan yang ditampilkan oleh Li Tianba memang sangat kuat, namun sekte besar seperti Bangkai Senluo tidak akan kekurangan petarung papan atas di periode Jindan. Metode rahasia, Record of Evil Corpses, diaktifkan, dan cahaya perak di tubuhnya menghilang ke dalam tubuhnya. Dia tampak seperti mayat biasa tingkat rendah, tanpa kemewahan sebelumnya. Dia menyingkirkan platformasi biji sawi sumeru, dan tubuhnya yang tingginya 4 meter menyatu sempurna dengan kegelapan. Keadaan jenazahnya sangat istimewa. Mayat yang dapat berlatih seni bela diri sangat langka, dan masing-masing dari mereka memiliki potensi untuk menjadi raja mayat. Namun, tidak peduli seberapa spiritualnya raja mayat, dia tidak sebaik Li Tianba, yang memiliki kebijaksanaan manusia sejati. Kekuatan tempurnya. Meskipun dia tidak dapat menggunakan pedang singi dan dasar pedang tingkat 3, tangannya berubah menjadi cakar dalam kondisi kemurnian mayat. Cakarnya dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan seorang kuat jin dan akhir. Kapan tim 3 dan 4 akan tiba? Tanya penatua Jinggeng dengan suara yang dalam. Dengan begitu banyak biksu Jindan berkumpul bersama, kekuatan tempur yang terbentuk sangat kuat, namun tidak ada senyum di wajahnya. Belum lama ini, informasi datang dari jalur rahasia sekte tersebut bahwa tim kedua telah musnah sepenuhnya dan tidak ada seorang pun yang selamat. Yang paling penting, rencana awal untuk menghancurkan pos pemeriksaan gunung perbatasan sekte Senluo tidak berhasil dilaksanakan. Hal ini membuat para pesaing Jindan ini sangat sulit untuk mengungsi dari pegunungan Shiwan. Keberhasilan serangan mendadak mereka kali ini adalah karena serangan mendadak mereka. Sekte besar seperti sekte Senluo tidak pernah menyangka bahwa sekte menengah seperti sekte Linghe dan sekte Wuya akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang pos pemeriksaan Jieshan, yang menyebabkan keberhasilan serangan ini. Tetua Agung Jinggeng memikirkan tentang balas dendam sekte Senluo setelahnya, tetapi menurutnya semua itu sepadan. Tidak seorang pun akan tahu bahwa dua sekte berukuran sedang, sekte Linghe dan sekte Wuya, sebenarnya adalah satu dan sama. Melonggarkan pengawasan mereka terhadap kedua sekte tersebut. Faktanya, keenam sekte utama itu semuanya sama dan tidak akan membiarkan kekuatan sekte manapun dalam cakupan pengaruhnya meningkat terlalu banyak. Penindasan dan kebijaksanaan sumber daya adalah metode umum yang digunakan oleh 6 sekte utama. Sepanjang sejarah, ada banyak sekte di benua Shu Utara yang ingin menyatukan 6 sekte besar, tetapi pada akhirnya semua sekte ini menjadi debu sejarah. Setelah bertahun-tahun terkumpul, jumlah gabungan yang termasuk Jindan di sekte Linghe dan sekte Wuya telah melampaui batas atas yang diizinkan oleh sekte-sekte besar. Lama menindas mereka. Setelah kejadian ini, sekte Linghe dan sekte Wuya akan berhenti beroperasi, dan gerbang gunung yang telah beroperasi selama bertahun-tahun juga akan hancur. Namun, ini adalah kesempatan langka, dan Tetua Agung Jinggeng siap mengambil risiko untuk dirinya sendiri dan untuk rekan-rekan seperguruannya di kedua sekte. Tetua Agung, tim 3 dan tim 4 akan tiba dalam waktu yang sama. Seorang yang terlibat Jindan dibunyikan menghubungi tim 3 dan tim 4 dan melanjutkan. Tim 2 telah gagal. Para biksu dari sekte Senluo yang melacak kita akan segera tiba. Sarana yang kita siapkan di sepanjang jalan tidak akan menipu mereka lama-lama. Biarkan tim 3 dan 4 mempercepat langkah. Tetua Agung Jinggeng mengerutkan kening dan memberi perintah. Tim kedua adalah tim yang melibatkan Jindan yang bertanggung jawab untuk menyerang pos pemeriksaan Jieshan milik sekte Senluo. Meskipun mereka mengatur berbagai cara berlayar di sepanjang jalan ketika mereka bertemu di pegunungan Nanyuan, Bangsek Senluo memiliki begitu banyak metode aneh. Jika mereka menemukan kesalahan mereka, mustahil untuk menipu dengan cara yang sama lagi. Jika semua pembudidaya Jindan gagal memasuki pegunungan Nanyuan tepat pada waktunya dan memasuki wilayah pengaruh binatang roh, kemungkinan besar mereka akan dicegat oleh pembudidaya Jindan dari sekte Senluo. Hal yang paling banyak ditanyakan tidak terjadi, dan dua tim, 3 dan 4, tiba-tiba. Ada sebanyak 33 berkumpul Jindan berkumpul bersama, terutama kehadiran Tetua Agung, yang membuat Li Tianba, yang bersembunyi di pengasingan, merasa takut.
Tentu saja, 33 biksu Jindan tidak dapat menemukan Li Tianba. Li Tianba berada lebih dari 300 mil jauhnya dari mereka. Bangun formasi sesuai dengan metode yang kita latih sebelumnya. Tetua Jinggeng memegang dan memberi perintah. Dengan seorang pemenang bernama Dong Wei sebagai pusatnya, para pemenang Jindan lainnya berdiri di arah yang berbeda. Dong Wei adalah seorang master formasi. Bahkan Tetua Agung Jinggeng akan mematuhi perintahnya, karena ini adalah metode yang diperlukan untuk memasuki pegunungan Nanyuan. Itu sebenarnya formasi rahasia Xuanwu. Li Tianba melihatnya dengan jelas dan mengenali asal-usul pembentukan sekilas ini. Xuanwu Secret Array adalah array tingkat 3 yang dapat dibangun dengan tata letak sederhana dan satu fungsi, tetapi memiliki toleransi terhadap kesalahan yang sangat tinggi. Secara khusus, efek penyembunyian Xuanwu Secret Array akan menjadi lebih kuat saat lebih banyak biksu bergabung. Formasi rahasia kabut misterius yang dibentuk oleh 33 biksu Jindan memiliki efek penyembunyian yang tidak akan terungkap selama mereka tidak bertemu monster besar. Mungkin inilah alasan mengapa para Jindan berani memasuki pegunungan Nanyuan. Dengan cara seperti itu, keamanannya meningkat pesat. Lebih dari 30 melibatkan Jindan, di bawah kendali Master Formasi Dong Wei, terbang dengan kecepatan yang relatif lambat di ketinggian rendah menuju pedalaman pegunungan Nanyuan. Jenis kabut ini umumnya sangat umum di pegunungan, dan bahkan lebih sulit dideteksi di malam hari. Li Tianba juga bergerak. Dia menggunakan metode rahasia, menutupi langit dan menyembunyikan rahasia, dan catatan mayat jahat, untuk menahan semua auranya. Membuat gerakannya senyap. Satu di depan dan satu di belakang, kedua belah pihak terbang di pegunungan Namwon, maju menuju kedalaman. Kali ini, Li Tianba tidak menjauh terlalu jauh dari 33 biksu Jindan. Setelah mereka menggunakan Xuanwu Secret Array, sistem drone satelit tidak dapat lagi mendeteksi mereka. Itulah sebabnya langit gelap. Jika siang hari, kita masih bisa melacaknya jika kita tahu mereka telah membentuk awan. Li Tianba juga menemukan fitur lain dari Xuanwu Secret Array. Tiba-tiba, dia memegang tangannya, dan sebuah pedang terbang keluar dari formasi rahasia Xuanwu. Seekor tikus tanah kaki kelas 2 sedang mengamati kabut di dataran rendah dengan bingung, mengendus dengan hidungnya, mencoba menentukan sesuatu melalui baunya. Pedang itu terbang melesat bagai kilat, dan tikus penghisap emas pengebor tanah kelas 2 itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tertembak mati oleh pedang itu. Pedang terbang itu membawa tubuh tikus penggali tanah dan penghisap emas itu kembali ke sisi Tetua Agung Jinggeng, dan dia melemparkan tubuh tikus penggali tanah dan penghisap emas itu kepada biksu di sekitarnya. Persepsi tikus penghisap emas pengebor tanah sangatlah sensitif. Meskipun ia adalah monster kelas 2, karena persepsi adalah kemampuan bawaannya, persepsinya melampaui banyak monster kuat. Ia juga merupakan penjaga wilayah binatang roh, dan ditempatkan oleh klan binatang roh di tepian lingkup pengaruh mereka. Begitu tikus penghisap emas menemukan sesuatu yang tidak biasa, mereka akan menggunakan suara unik mereka untuk memberitahu binatang roh lainnya. Entah mengapa dikelilingi oleh binatang roh. Sebagian besar dari mereka ditemukan oleh tikus penghisap emas. Tetua Agung Jinggeng memposisikan tangan pada Dong Wei, mengisyaratkan agar ia terus melangkah maju dan semuanya akan aman. Li Tianba melihat pedang terbang keluar dari kabut dan membunuh tikus penghisap emas yang menembus tanah dengan satu pedang. Sepertinya Tetua Agung ini tidak mudah menghadap ke depan, pikirnya dalam hati. Tetua Agung Jinggeng ini pasti telah mengajarkan beberapa teknik persepsi rahasia. Tetapi ini membuat Li Tianba merasa jauh lebih santai. Meskipun ia juga mempunyai cara untuk menyembunyikan nafasnya. Binatang spiritual dengan bakat persepsi khusus seperti tikus penghisap emas penggali tidak dapat disembunyikan hanya dengan menyembunyikan nafasnya. Bau apapun dari seorang penanam yang tidak berasal dari binatang spiritual atau alam akan tercium oleh tikus penghisap emas yang menembus tanah. Pemberitahuan mayat Li Tianba juga memiliki keadaan bau pemberitahuan mayat, dan itu tidak dapat sepenuhnya disembunyikan. Dia tidak perlu khawatir, karena ada biksu Jindan yang memimpin jalan di depan, dan dia tinggal mengikuti di belakang dan mengambil manfaat darinya, tanpa perlu khawatir ketahuan oleh binatang roh. Menurut pengamatan Li Tianba, semua gunung ini adalah puncak dengan energi spiritual yang kaya, dan kemungkinan besar ada monster besar di dalamnya. Meskipun hal ini memperlambat kemajuan untuk menghubungi Jindan, mereka tidak membahas masalah apapun selain Penatua Jinggeng yang mengambil tindakan beberapa kali untuk menghadapi beberapa binatang buas. Sebanyak 33 melibatkan Jindan melakukan perjalanan di pegunungan Nanyuan selama beberapa jam. Ini adalah hal yang luar biasa. Terlihat betapa banyaknya persiapan yang dilakukan para biksu Jindan ini untuk memasuki pegunungan Nanyuan. Akhirnya, setelah berjalan lebih dari 4 jam, langit berangsur-angsur cerah. Langit agak cerah, menampilkan awan-awan yang terbang rendah. Awan ini bercampur dengan awan-awan lain dan melewati puncak-puncak gunung, tampak biasa saja. Hari ini, arah angin salah, dan awan serta kabut yang dibentuk oleh Penatua Jinggeng dan yang lainnya menggunakan arai rahasia Xuanwu terbang melawan angin. Binatang buas biasa dan binatang roh tingkat pertama dan kedua memiliki kecerdasan terbatas, dan awan ada di udara, jadi tidak ada masalah.
Tapi ini adalah pegunungan Nanyuan, dan ada banyak monster besar. Klan binatang spiritual dapat berbagi ruang hidup dengan para leluhur manusia di benua Shu Utara, sehingga kekuatan mereka secara alami tidak lemah. Di atas langit, seekor elang emas tingkat iblis besi terbang di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Binatang rohani tingkat iblis besar memiliki kecerdasan yang hampir sama besarnya dengan manusia, sehingga secara alami ia menemukan ketidaknormalan awan tersebut. Elang emas Sabtu besi itu menjerit nyaring, menarik kembali tubuhnya, dan menukik turun ke awan. Ubah formasi, kata Dong Wei dengan suara berat. 33 biksu Jindan mengubah posisi mereka, dan kabut dari susunan rahasia Suanu menyebar, memungkinkan elang emas berbulu besi terbang ke dalamnya. Pada saat elang emas bersayap besi memasuki formasi rahasia Suanu, kekuatan spiritual yang dikumpulkan oleh 33 biksu Jindan, dengan bantuan formasi, mengunci elang emas bersayap besi pada saat yang sama. Elang emas bersayap besi adalah Raja Langit. Kecepatan terbangnya begitu cepat sehingga Tetua Agung Jinggeng pun tidak dapat menandinginya. Oleh karena itu, untuk menghadapi binatang terbang semacam ini, Anda harus memancingnya masuk ke dalam perangkap. Mereka tidak boleh membiarkan elang emas bersayap besi melarikan diri, jika tidak keberadaan mereka akan terbongkar. Meskipun kekuatan tempur monster besar sebanding dengan beberapa lawan manusia dengan level yang sama, ia tidak memiliki ruang untuk perlawanan saat menghadapi serangan serentak dari 33 kekuatan Jindan, termasuk Master Super seperti Tetua Agung Jinggeng. Setelah tubuh elang emas bersayap besi terkunci, Penatua Jinggeng membunuhnya dengan satu serangan. Mereka telah waspada terhadap pertemuan dengan monster besar sejak memasuki pegunungan Nanyuan, dan mereka tidak menyangka akan bertemu dengan monster sebesar itu begitu cepat. Tuan Dong, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu, dan kemudian melanjutkan perjalanan di malam hari. Dia menghitung waktu, berpikir sejenak, dan kemudian memberi perintah. Dong Wei tidak akan menyetujuinya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menyetujui pendapat Tetua Agung Jinggeng. Di bawah komandonya, arai rahasia Suanu turun ke tanah. Setelah mencapai puncak gunung, ia mengeluarkan banyak bendera formasi dan mendirikan formasi di puncak gunung. Formasi yang disusun oleh Master Formasi dengan mudah menyembunyikan sosok dan aura dari 33 biksu Jindan. Bab 398 Pengorbanan. Li Tianba turun dari puncak gunung lainnya. Dari sana ia dapat mengamati posisi Tetua Jinggeng dan yang lainnya. Jarak antara kedua belahan pihak tidak terlalu jauh. Tubuhnya terbenam ke dalam tanah, dan tanah pun terpisah secara otomatis. Kemampuan bawaan ini bahkan lebih efektif daripada beberapa metode rahasia untuk menyembunyikan napas seseorang. Li Tianba jarang menggunakan kondisi pemurnian mayat, dan dia merasa sangat aneh pada saat ini. Setelah tenggelam ke dalam tanah, dia tidak merasa tercekik sama sekali. Sebaliknya, energi yang berasal dari bumi membuatnya merasa nyaman. Tentu saja, meskipun bawah tanah biasa ini dapat membuat seseorang merasa nyaman dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, efeknya sangat lemah. Ramuan tingkat 3 dan berlatih selama beberapa bulan dalam keadaan manusia. Inilah celahnya. Alasan mengapa para biksu manusia dapat menyatukan dunia adalah karena mereka dapat memanfaatkan sumber daya yang dikirimkan secara lebih luas. Meskipun ia tenggelam di bawah tanah, Penatua Jinggeng dan anak buahnya masih dapat dipantau melalui sistem satelit pesawat tak berawak jika mereka melakukan pergerakan. Hari sepanjang, Tetua Agung Jinggeng tidak melakukan gerakan apapun hingga hari mulai gelap. Dong Wei mulai menyingkirkan formasi, dan 33 biksu Jindan memulihkan formasi rahasia Suanu. Selama periode ini, sistem drone satelit difokuskan pada perubahan di puncak gunung. Mode menerangi selama waktu antara pembentukan formasi dan 30 biksu 3 Jindan membentuk formasi rahasia Suanu. Tubuh Li Tianba muncul dari lumpur, tetapi tidak ada sedikit pun lumpur di tubuhnya. Ketika Tetua Agung Jinggeng dan anak buahnya mengambil tindakan, dia juga mengikuti di belakang dengan menggunakan langkah teratai. Kali ini, Tetua Agung Jinggeng dan anak buahnya bergerak lebih cepat. Mungkin karena mereka beruntung atau sudah siap, tetapi mereka melakukan perjalanan selama 4 jam lagi dan tidak menemui monster besar lagi. Li Tianba melihat peta. Mereka telah memasuki wilayah inti pegunungan Nanyuan. Kecepatan Tetua Jinggeng dan anak buahnya di depan telah melambat. Rencana Li Tianba sederhana saja. Dia hanya perlu mengikuti jalan yang dibuka oleh Tetua Jinggeng dan dia tidak perlu khawatir dengan binatang buas. Dilihat dari penampilan Tetua Agung Jinggeng dan yang lainnya, mereka seharusnya sudah hampir sampai di tujuan dan bersiap. Saat dia sedang syuting, 33 biksu Jindan jatuh ke bawah. Mereka terbang rendah dan segera mendarat di tanah. Bersiaplah untuk bertarung kapan saja, Tetua Jinggeng memberi perintah dengan suara yang dalam. Tidak seorang pun tahu berapa banyak yang memiliki sekte Linghe dan sekte Wuya agar bisa tiba di sini dengan sukses kali ini. Akhirnya mencapai tujuan, dia sangat gembira. Matanya penuh harapan. Karena tempat ini sudah menjadi area inti pegunungan Nanyuan, terdapat banyak monster besar, yang telah sangat mengurangi jumlah binatang roh tingkat pertama dan kedua. Tetua Jinggeng memimpin jalan dan tiba di kaki tebing. Dia perlahan-lahan menyingkirkan sebuah batu besar,
dan menampakkan sebuah gua. Kecuali dia, semua yang berhubungan dengan Jindan menunjukkan ekspresi terkejut dan penasaran. Operasi ini sepenuhnya dikomandoi oleh Tetua Agung Jinggeng. Mereka baru tahu bahwa mereka menuju ke pegunungan Xuandashan untuk mengambil harta karun. Tetapi pasti lokasi dari harta karun itu hanya diketahui oleh Tetua Jinggeng. Dongwei, tinggalkan 2 orang di sana dan gunakan semua formasi bendera yang telah disiapkan untuk menutupi lokasi pintu masuk gua. Begitu ada binatang roh yang menyerang, cobalah untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Tetua Agung Jinggeng memberi instruksi kepada Master Formasi Dongwei. Tidak masalah, Tetua Agung. Dongwei mengangguk sebagai jawaban. Dia mengeluarkan bendera formasi tingkat 3 dan memasangnya di sekitar pintu masuk gua satu persatu. Tak lama kemudian, pintu masuk gua menghilang dari pandangan Li Tianba. Hal itu juga membuat Li Tianba tidak mungkin mengamati bentuk mulut Tetua Agung Jinggeng melalui mata ilahi dan mengenali kata-kata Tetua Agung Jinggeng melalui membaca bibir. Tetapi dia sudah yakin bahwa gua itu adalah tempat harta karun itu berada. Dia menunggu secangkir teh, dan sosoknya muncul dalam formasi. Jauh sebelum Dongwei menyusun bendera-bendera formasi dan mengaktifkan formasi, dia melihat posisi-posisi bendera yang disusun Dongwei, dan dari situ dia mengenali formasi yang digunakan. Warisan formasi Dongwei bukanlah warisan formasi yang sangat istimewa, tetapi formasi warisan khas benua Shu Utara. Basis data senjata ajaib penyelamat nyawa Li Chen, Quantum 01, berisi informasi terperinci tentang formasi yang saat ini disusun Dongwei. Ini berarti bahwa Li Tianba bahkan tidak perlu menghancurkan formasi tersebut. Lotus step by step, tiba-tiba muncul dalam formasi tersebut. Li Tianba berdiri di dalam formasi. Bagi seorang master formasi, formasi adalah senjatanya. Namun ketika level formasi lawan lebih tinggi darinya, senjata tersebut dapat menjadi senjata lawan. Sama seperti sekarang, meskipun Li Tianba bukan ahli formasi, tetapi tubuh aslinya, Li Chen, adalah ahli formasi, yang berarti Li Tianba juga memiliki kemampuan ahli formasi. Belum lagi bagaimana mungkin seorang master formasi dari sekte menengah bisa dibandingkan dengan Li Chen, sang master formasi. Terlepas dari bantuan yang diberikan kepada Li Chen oleh senjata ajaib kelahirannya Quantum 01, yang memungkinkan Li Chen memiliki kemampuan dan analisis komputasi yang tidak dapat dicapai oleh master formasi lainnya, total pengetahuan Li Chen tentang formasi juga jauh melampaui Dongwei. Sistem pengetahuan formasi yang diperoleh dari leluhur Weng Zhao dari perusahaan perdagangan Tianxing. Setidaknya di benua Shu Utara, tidak ada ahli formasi lain yang pengetahuannya tentang formasi dapat dibandingkan dengannya. Li Tianba memasukkan formasi dan menggunakan kekuatan formasi untuk memblokir ruang antara dia, Dongwei dan 2 kekuatan Jindan. Dia tidak menyerang 3 biksu Jindan. Dengan kekuatan bertarungnya, dia hanya butuh beberapa saat untuk membunuh 3 biksu Jindan. Dia melewati 3 biksu Jindan dalam formasi, melewati formasi dan memasuki gua. Begitu memasuki gua, ia merasakan kenyamanan. Tempat ini dipenuhi energi dingin, yang merupakan lingkungan yang paling cocok untuk mengirimkan jenazah. Dia melihat pola terukir di dinding gua. Itu adalah pola isolasi yang diukir dengan bahan kelas 2, yang dapat mencegah ditemukannya gua. Terdapat pola isolasi setiap 5 meter, yang memastikan seluruh gua tersembunyi semaksimal mungkin. Ini adalah pegunungan Nanyuan. Bukan tugas yang mudah untuk membuat begitu banyak pola isolasi di sini. Setiap kali saya datang ke sini, saya harus mengambil risiko besar. Melanjutkan. Setelah gua ke depan, kami memasuki perut gunung. Li Tianba merasakan bahwa energi spiritual menjadi semakin kental. Seharusnya ada urat spiritual tingkat tinggi di dalam gua. Energi spiritual yang kaya bercampur dengan energi dingin dan yin yang lebih kuat. Dia berhenti bergerak maju dan merasakan aura seorang Jindan yang ada di depannya. Tentu saja, mereka tidak akan dengan sengaja memancarkan aura mereka. Li Tianba yang juga berada di dalam gua dapat dengan jelas merasakan lokasi para kedatangan Jindan tersebut. Dia tidak bergerak maju. Dia tidak peduli dengan melibatkan Jindan lainnya, tetapi dia merasakan bahaya dari Tetua Jinggeng. Tidak ada kekuatan spiritual yang jelas di depan, yang berarti pihak lain belum mengambil tindakan untuk mengambil harta itu. Dia sangat penasaran tentang harta karun apa yang ada di sini sehingga Tetua Jinggeng mengerahkan begitu banyak biksu Jindan ke sini. Jauh di dalam gua, Tetua Jinggeng berdiri di sebuah celah, memandangi ruang luas di bawahnya. Tempat ini ditemukan secara tidak sengaja oleh guru dari Tetua Agung Jinggeng. Saat melarikan diri, dia tidak sengaja memasuki sebuah celah. Dia tidak hanya lolos dari kejaran monster besar itu, tetapi dia juga menemukan sesuatu yang tidak terduga. Retakannya sangat dalam dan ada monster besar di luar, jadi lebarnya terus masuk ke dalam. Gurunya telah menguasai metode rahasia mengecilkan tubuhnya. Ia melewati beberapa celah yang sangat kecil sehingga hanya anak-anak yang bisa melewatinya. Ruang di dalam gunung. Pertama-tama, gurunya merasakan perubahan energi spiritual. Sebenarnya ada urat spiritual tingkat Naschen Soul di sini. Nilai urat spiritual tingkat Naschen Soul ini sendiri tidak terbayangkan. Tentu saja, jika seseorang ingin mengumpulkan urat-urat spiritual,
maka orang tersebut membutuhkan leluhur jiwa baru lahir untuk melakukannya. Namun, jika Anda menjual informasi tersebut kepada Patriark Yuanying atau perusahaan dagang besar, Anda bisa mendapatkan hadiah yang cukup. Demi penemuan besar ini, dia masuk jauh ke tempat ini berkali-kali, membuka kembali lorong, dan membuat beberapa tempat persembunyian. Sayangnya, guru tetua Jinggeng meninggal sebelum panen, meninggalkan rahasia besar ini kepada tetua Jinggeng. Selama bertahun-tahun, tetua agung Jinggeng telah mengirim orang untuk berlayar guna memperoleh informasi yang mengarah ke inti pegunungan Nanyuan. Akhirnya, tetua agung Jinggeng mendapat kesempatan, dan ia menjadi cukup kuat untuk menggunakan penemuan besar. Ia merasa bahwa semua ini adalah mukjizat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Beberapa yang bertanding jindan selain tetua agung Jinggeng juga diam-diam melihat ke arah ruang di luar celah itu. Selain energi spiritual yang kaya, mereka hanya melihat permukaan udara yang tenang. Mereka berada di celah itu, jaraknya puluhan meter dari permukaan udara, namun mereka masih bisa merasakan udara dingin yang keluar dari udara. Jika airnya adalah air kolam biasa, udara dingin tersebut pasti sudah membeku menjadi es sejak lama. Tetapi tidak ada jejak di permukaan udara di depannya, yang ada hanya keheningan. Semua orang pergi ke permukaan air dan menunggu. Ada teratai tingkat 4 di sini. Sasaran kita kali ini adalah teratai tingkat 4 ini. Begitu teratai tingkat 4 itu muncul ke dunia, kalian harus segera memetiknya. Menyerahkannya padaku. Tetua Agung Jinggeng memberi perintah dengan suara yang dalam kepada para biksu jindan di sekitarnya. Mendengar kata-katanya, mata para kuatir jindan berkedip. Meskipun Tetua Agung Jinggeng tidak menyebutkan jenis teratai tingkat 4 apa itu, nilai benda spiritual yang dapat mencapai tingkat 4 itu tidak terbayangkan di dunia pikiran abadi, belum lagi teratai istimewa di antara benda-benda spiritual. Benda-benda spiritual teratai selalu menjadi harta karun yang istimewa. Misalnya, benda spiritual teratai emas dapat menyalurkan energi spiritual. Bantuan mereka bahkan dapat mencapai tahap jiwa baru lahir dengan teratai tingkat 4 ini. Meskipun tidak semua pakar jindan memiliki pemikiran seperti itu, siapa yang tidak akan memiliki pemikiran tersebut ketika dibayangkan dengan harta karun yang dapat mempengaruhi masa depan pengajar? 29 biksu jindan terbang keluar dari celah dan melayang di atas udara. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa karena suatu alasan, Tetua Agung Jinggeng tidak ikut masuk ke dalam ruang itu bersama mereka melalui celah tersebut. Dan sesepuh Agung Jinggeng menamparkan tangannya pada celah itu, lalu seberkas cahaya dari formasi itu menutup celah itu. Penatua Agung, apa yang akan Anda lakukan? Seorang yang terlibat jindan menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan keras. Beberapa mengundang jindan lebih langsung. Mereka mengeluarkan senjata sihir mereka dan menyerang celah tersebut. Tepat saat mereka mengerahkan kekuatan spiritual mereka, permukaan udara yang tenang tiba-tiba mulai bergulung. Akar hitam dengan bau busuk menjulur keluar dari bawah air dan dipasarkan ke arah pembudidaya jindan di atas. Meskipun tingginya hampir 30 meter dan cukup luas, terdapat begitu banyak akar hitam dan bau di dalam udara sehingga 29 pembudidaya jindan tidak mempunyai ruang untuk bergerak. Para biksu jindan ini tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Dan mereka semua menggunakan senjata ajaib mereka untuk menyerang akar yang hitam dan bau. Akar hitam dan bau itu tidak kokoh dan meledak satu demi satu akibat serangan senjata ajaib. Awalnya, melibatkan jindan masih senang. Akar hitam dan bau ini tampak menakutkan, tetapi kekuatannya benar-benar terbatas. Tetapi mereka tidak lagi bahagia setelah beberapa saat, karena akarnya yang hitam dan bau itu meledak, membentuk awan besar kabut beracun. Pada saat yang sama, setelah senjata ajaib itu bersentuhan dengan akar hitam dan bau, jelas terasa tidak terkendali. Para biksu jindan menggunakan berbagai cara untuk mengeluarkan racun. Racun yang dapat merusak senjata ajaib akan menimbulkan akibat yang sangat mengerikan jika sampai mengenai tubuh Anda. Tubuh para mengeluarkan jauh lebih rendah daripada kekuatan pertahanan senjata sihir, dan senjata sihir pun mempengaruhi. Dalam jangka pendek, metode mereka masih efektif. Kabut beracun diblokir oleh perisai pelindung dan diterbangkan oleh sihir. Namun, akar hitam dan bau yang menjulur ke atas di dalam air tidak berhenti, tetapi terus menjulur. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di bawah air. Jika tidak berhasil, mereka akan menghabiskan waktu untuk mencapai mantra. Bab 399 Maya Teratai. Kultivator jindan di angkasa menyerang akar hitam dan bau itu dengan kinerja tenaga, tidak ingin akar itu menjeratnya. Akar hitam dan bau akan meledak saat diserang, dan setiap akar hitam dan bau akan menghasilkan kabut beracun. Semakin banyak akar hitam dan bau yang meledak, semakin banyak kabut beracun yang akan dihasilkan di ruang tersebut. Para biksu jindan segera menyadari bahwa saat mereka menyerang, kabut beracun yang meledak dari akar hitam dan bau telah memenuhi ruang di atas udara. Tidak peduli metode apapun yang mereka gunakan untuk menghilangkan kabut beracun itu, kabut itu telah memenuhi seluruh ruangan dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Racun itu menyentuh perisai kekuatan spiritual, dan suara mendesisnya sangat jelas terdengar di ruang yang sunyi itu. Perisai kekuatan spiritual itu terkuras dengan sangat cepat, dan tampaknya perisai kekuatan spiritual itu tidak akan bertahan lama,
belum lagi masih ada akar-akar hitam dan bau yang menjulur keluar. Perisai kekuatan spiritual di tubuhnya belum sepenuhnya habis, tetapi setelah akar hitam dan bau busuk menjeratnya, mereka tiba-tiba menjadi sangat kuat dan tidak lagi meledak dengan satu pukulan seperti sebelumnya. Tidak, selamatkan aku. Dengan yang pertama, akan ada yang kedua dan ketiga. Para biksu jindan ini, yang dianggap sebagai tulang punggung dunia abadi, tidak mampu mengerahkan 1/10 dari kekuatan mereka di lingkungan ini, dan terseret ke dalam air satu persatu oleh akar yang hitam dan bau. Tetua Agung Jinggeng melihat apa yang terjadi di ruangan itu, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia menipu semua orang. Dia mampu melepaskan sekte Linghe dan sekte Wuya, dan dia tidak berniat bergantung pada biksu jindan ini lagi. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa tanpa pengorbanan para biksu jindan ini, saat menunggu objek spiritual matang secara alami, bukanlah sebuah belahan untuk menikmati kesempatan ini. Apa yang ditemukan investor saat itu adalah adanya retakan pada ruang tersebut akibat gempa bumi, dan berdasarkan penelitiannya, ruang tersebut bukannya tidak berpenghuni. Karena gunung ini mempunyai energi spiritual yang baik, namun tidak ada monster besar yang datang untuk menghuninya, yang menunjukkan bahwa gunung ini awalnya mempunyai pemiliknya, dan pemiliknya dapat mengintimidasi monster-monster besar tersebut. Selain itu, beberapa metode isolasi yang digunakan oleh makhluk roh juga dapat ditemukan di keempat dinding ruangan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh binatang tingkat spiritual 4, artinya kemungkinan besar ini adalah tanah harta karun pribadi dari binatang tingkat spiritual 4. Namun, harta karun di sini belum matang. Hanya ketika sudah matang, makhluk roh kelas 4 akan datang untuk mengambilnya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, dia dan gurunya menemukan cara untuk menggunakan kehidupan para ahli jindan untuk mengisi kembali energi yang dibutuhkan oleh makhluk spiritual kelas 4, yang memungkinkan mereka untuk dewasa lebih awal. Karena itulah, dia dan gurunya berupaya keras melatih para pendeta jindan, dan bahkan membangun 2 sekte berukuran sedang untuk tujuan ini, hanya agar dapat menghasilkan lebih banyak pendeta jindan di bawah pengawasan sekte besar tersebut. Setelah jatuh ke dalam udara, 29 biksu jindan ditarik ke dasar air, dan akar yang tak terhitung banyaknya menembus ke tubuh mereka. Selama seluruh proses, mereka masih hidup, tetapi mereka tidak dapat bergerak karena efek racun dan udara kolam yang dingin. Mereka merasakan hasil latihan ratusan tahun terkikis sedikit demi sedikit, dan mereka hampir menjadi gila. Mereka mengutuk tetua Jinggeng dalam hati mereka. Mereka sangat setia terhadap sekte tersebut dan bahkan membahayakan nyawa mereka untuk menjadi musuh sekte Shenluo. Namun apa yang mereka dapatkan? Mereka dikirim ke situasi ini oleh tetua Jinggeng. Tak lama kemudian, mereka bahkan tak bisa berpikir lagi. Monster di kolam aneh itu tidak hanya menyerap seluruh energi di tubuh dan ramuan emas mereka, tetapi juga membakar jiwa mereka. Permukaan udara terbelah dan seekor teratai suci muncul dari udara. Siapa yang mengira bahwa ini adalah bunga teratai mayat, yang tumbuh di atas lumpur namun tetap tidak ternoda? Tetua Agung Jinggeng menatap bunga teratai itu dan memasukkannya ke dalam dirinya sendiri. Teratai bangkai adalah bunga teratai yang tumbuh di dalam mayat. Semakin kuatnya mayat, semakin banyak energi yang dikandungnya bahkan setelah kematian. Ini seperti pembersihan mayat, yakni sublimasi energi asli mayat dan mengubahnya menjadi bentuk kehidupan lain. Namun dengan hadirnya teratai bangkai, jaminan apapun mayat, bahkan jika memiliki lingkungan yang paling sesuai, tidak akan dapat berubah menjadi mayat yang dimurnikan, karena semua energinya akan disalurkan untuk pertumbuhan teratai bangkai. Teratai mayat seperti menggunakan mayat yang kuat sebagai pupuk. Semua energi yang dihasilkan oleh mayat yang kuat akan dikonsumsi oleh teratai mayat. Teratai mayat tingkat 4. Bahkan tetua Agung Jinggeng hampir tidak dapat membayangkan macam apa yang dapat melahirkan teratai mayat tingkat 4. Namun, dia tidak punya keberanian untuk menyelidikinya. Ia menunggu bunga teratai tumbuh sepenuhnya. Itulah kesempatannya untuk bertindak. Intisari kehidupan dari 29 biksu jindan dipelihara untuk menyediakan energi yang cukup bagi teratai mayat tingkat 4. Di tengah bunga teratai bangkai muncul polong-polong teratai yang lembut. Warna polong teratai perlahan berubah dari kuning muda menjadi emas, lalu dari emas menjadi emas tua. Di dalam gua yang jaraknya ribuan mil dari perut gunung, seekor makhluk roh kelas 4 dengan kepala serigala dan sosok humanoid membuka mata dengan ekspresi ragu. Dia merasakan jejak energi, sesuatu yang berharga yang berhubungan erat dengannya, dan tampaknya telah matang sebelum waktunya. Ini berbeda beberapa dekade dari waktu yang telah ia hitung. Dia keluar terbang dari gua dan berubah menjadi aliran cahaya yang terbang di udara. Kecuali beberapa spesies alien dari surga dan bumi, sebagian besar makhluk spiritual kelas 4 akan memilih untuk mengubah tubuh mereka menjadi bentuk manusia karena garis keturunan bawaan mereka. Karena wujud manusia adalah wujud yang paling diakui oleh aturan langit dan bumi, maka efek buruknya akan paling baik diperoleh dalam wujud ini, dan juga paling mudah untuk bersentuhan dengan jalan agung langit dan bumi. Ia menggunakan tubuh serigalanya untuk menerobos rantai kehidupan dan ras dan mencapai tingkat keempat. Baik dalam hal bakat maupun kesempatan, dia benar-benar kesayangan langit dan bumi.
Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk mencapai tingkat keempat di antara binatang spiritual. Spiritual tingkat keempat seperti saat ini. Itu adalah mayat istimewa yang diperolehnya secara kebetulan. Aura mayat itu sangat mengerikan, dan bahkan dia tidak dapat melihatnya secara langsung saat itu. Karena ingin memanfaatkan mayat, ia berpikir untuk menggunakan bunga teratai. Kebetulan ia memperoleh satu tangkai bunga teratai mayat. Tingkat mayat yang diserapnya. Kejadian ini terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Begitu dia menambahkan bunga teratai, kekuatan akan meningkat pesat. Diperkirakan hanya binatang spiritual berumur panjang yang dapat melakukan hal seperti menumbuhkan obat-obatan spiritual. Dewasa. Ketika Li Tianba merasakan aura para biksu Jindan menghilang satu demi satu, dia terus bergerak maju dari tempat persembunyiannya. Dia bergerak dengan sangat hati-hati. Tentu saja, ada juga fakta bahwa Tetua Agung Jinggeng memusatkan seluruh perhatiannya pada perubahan di tempat itu. Dong Wei, yang berdiri di pintu, memiliki kartu komunikasi yang memungkinkannya untuk menghubungi Tetua Agung Jinggeng secara langsung. Pada jarak ini, dia masih dapat melakukan meskipun tidak ada formasi komunikasi yang mencakup tempat itu. Jika seorang bertabrakan benar-benar berhasil menerobos formasi dan masuk, Tetua Agung Jinggeng akan mengetahuinya terlebih dahulu dan bersiap. Justru karena hal inilah, indera Tetua Jinggeng terhadap apa yang ada di belakangnya menjadi sangat lemah, sehingga memungkinkan Li Tianba mendekat secara diam-diam. Terutama ketika dia mendekati celah, Li Tianba menemukan bahwa ada sejumlah besar formasi di sini. Bagi biksu lainnya, ini menambah banyak masalah. Namun bagi Li Tianba, hal itu memberikan kemudahan besar. Dia memanfaatkan perlindungan formasi itu dan efek isolasinya untuk mendekati lokasi Tetua Agung Jinggeng. Dia tidak menyerang Tetua Agung Jinggeng. Dia tidak yakin apakah dia bisa menahan kekuatan melawan Tetua Agung. Tubuh aslinya, Li Chen, adalah Tetua Agung, dan Li Tianba secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Tetua Agung. Meskipun Li Chen merupakan seorang Tetua Agung yang menyalin ramuan tubuh emas, hal itu juga mencerminkan keistimewaan Tetua Agung tersebut. Kekuatan pemurnian tubuh Li Chen telah melampaui tahap Jindan dalam level hal. Ia berada di antara tahap Jindan dan tahap Yuanying, dan mendekati batas tahap Yuanying. Oleh karena itu, secara teori, Tetua Agung Jinggeng juga telah mencapai tahap awal jiwa baru lahir melalui beberapa bentuk teknik pembasahan. Jika musuh seperti itu tidak dapat terbunuh dalam satu pukulan, begitu dia melakukan serangan balik, itu akan sangat fatal bagi Li Tianba. Pelatihan tubuhnya belum sempurna dan belum mencapai tingkat seorang Tetua Agung. Meskipun pemurnian tubuhnya hanya sedikit berbeda dari pemurnian tubuh seorang Tetua Agung, perbedaan kecil inilah yang membuat perbedaan besar antara pemurnian tubuh dan pemurnian tubuh seorang Tetua Agung. Pemurnian tubuhnya masih dalam tahap Jindan, sedangkan pemurnian tubuh tingkat Tetua Agung telah melampaui tahap Jindan. Dengan bantuan formasi, dia bergerak atas kepala Tetua Jinggeng, di mana dia bisa melihat situasi di ruang itu melalui celah. Li Tianba memiliki kemampuan mata dewa, jadi dia melihat lebih jelas. Ketika dia melihat bunga teratai itu, dan teringat akan hilangnya 29 biksu Jindan, dia bertanya-tanya apakah Tetua Agung Jinggeng telah menyumbangkan biksu Jindan itu dengan suatu cara hanya demi bunga teratai ini. Buah teratai di dalam bunga teratai mayatnya semakin membesar. Tiba-tiba, ekspresi Li Tianba berubah drastis. Dia menerima peringatan dari tubuh aslinya, Li Chen. Menurut gambar yang dikirimkan oleh sistem drone satelit, sekelompok gambar yang kedap udara sedang mendekat ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Dilihat dari jaraknya, ia akan tiba dalam beberapa tarikan napas. Sudah terlambat bagi Li Tianba untuk melarikan diri. Hanya leluhur jiwa baru lahir yang dapat menghasilkan gambar buram dalam mimpi. Bayangkan saja fakta bahwa ini adalah sumber daya kelas 4, jadi kemungkinan besar pemilik tempat ini telah datang. Sang guru di sini melihatnya sebagai pencuri yang ingin mencuri sumber daya kelas 4, jadi dia akan dibunuh di tempat. Pada saat ini, bunga teratai mati telah matang sepenuhnya. Tetua Jinggeng tidak menyadari apa yang terjadi di luar, jadi dia membuka penghalang formasi di celah tersebut. Aroma yang menyegarkan tercium. Hanya dengan mencium aromanya, Tetua Agung Jinggeng dapat merasakan energi dalam tubuhnya yang melonjak. Dia menatap bunga teratai mayat dan merasakan ketidaksabaran di dalam hatinya. Dia telah membayar begitu banyak untuk bunga teratai mayat ini, dan hari ini dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia berbalik dan melewati celah ke dalam ruang, dengan hati-hati mengeluarkan kotak giok dengan efek penyimpanan ruang. Dia tidak berani menyentuh udara kolam. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan kotak giok agar terbang ke teratai mayat. Saat teratai mayat tingkat 4 jatuh, ia tertangkap oleh kotak giok yang terbuka. Tepat saat dia mengambil kembali kotak giok itu, teratai putih lain muncul di samping kotak giok itu, yang membuatnya hampir berpikir bahwa teratai mayat lain telah muncul. Namun kemudian sesosok mayat yang mengerikan muncul di atas teratai putih, menyambar kotak giok tersebut, dan teratai putih pun menghilang. Tetua Agung Jinggeng tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat yang paling kritis, seorang mitra akan turun tangan dan merebut mayat kelas 4 darinya.
Ini adalah teratai mayat tingkat 4, dan merupakan harapannya untuk maju ke tahap jiwa baru lahir. Membutuhkan waktu lebih dari 600 tahun bagi guru dan murid serta usaha yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan teratai mayat tingkat 4 ini. Baru saja, ketika dia mencium aroma teratai mayat kelas 4, dia merasa bahwa dia akan menerobos kapan saja. Tetua Jinggeng tertegun sejenak, lalu bereaksi cepat. Tingkat keterampilan pemurni mayat adalah langkah teratai demi langkah dari kaki dewa. Lotus blooms with every step, tidak memiliki kemampuan untuk menembus penghalang, yang berarti mayat tersebut masih berada di ruang ini. Sebelumnya mayat tersebut selalu bersembunyi di sembarang tempat dan tidak pernah ditemukan olehnya. Hal ini menunjukkan bahwa mayat tersebut mempunyai kemampuan bersembunyi yang sangat hebat. Auranya meledak, dan aura seorang tetua agung berkeliaran di seluruh ruang. Tentu saja, dia hanya bisa menutupi area di atas permukaan udara dan tidak bisa mempengaruhi area di bawah permukaan udara. Sekalipun dengan kekuasaan, ia tidak berani bersentuhan dengan air kolam, karena kekuatan dingin dan suram dalam air itu sangat membahayakan dirinya. Tidak, bagaimana mungkin tidak ada, teriakannya dengan marah. Bagaimana mungkin orang menggunakan teratai mekar di setiap langkah untuk meninggalkan tempat ini? Dia mengayunkan pedang terbang itu dengan tak percaya, menyapu maju mundur di angkasa. Bahkan jika pemurni mayat benar-benar memiliki cara khusus untuk bersembunyi, ia tidak akan dapat menghindari penyapuan sembarangan oleh pedang terbang dan senjata sihir. Ya pada saat ini, Tetua Agung Jinggeng menerima pesan dari Dong Wei. Dia telah menghubungi Dong Wei. Namun, hanya itu yang diucapkan Dong Wei. Dong Wei hanya mengucapkan satu kata, lalu mendengarnya. Bulu-bulu di tubuh Tetua Agung Jinggeng berdiri dan ketakutan yang sangat muncul di jantungnya. Ini adalah perasaan yang berasal dari tubuhnya. Wajahnya berubah drastis dan dia tidak lagi peduli dengan mayat lotus tingkat keempat. Bab 400 tersembunyi. Sosok Tetua Agung Jinggeng berubah menjadi seberkas cahaya, mengeluarkan lubang di dinding gunung, dan melarikan diri ke jarak jauh. Garis keturunannya memiliki warisan yang lengkap dan merupakan sisa dari sekte besar yang telah hancur di masa lalu. Jimat ini telah diwariskan dalam garis keturunan mereka selama ribuan tahun dan selalu dijaga dengan hati-hati agar energi spiritual di dalamnya tidak hilang. Dia sangat tegas. Setelah merasakan bahaya yang sangat besar, dia segera mengaktifkan jimat itu. Dia sama sekali tidak peduli bahwa jimat ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Jimat penyelamat ini dimaksudkan untuk digunakan pada saat-saat yang paling berbahaya. Cahaya yang ditransformasikannya muncul dari perut gunung dan keluar dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada seorang yang menguasai tingkat jindan. Binatang roh humanoid serigala tingkat 4 telah tiba. Persepsinya sangat kuat, dan tempat ini adalah wilayah kekuasaannya. Dia segera menemukan formasi di tebing itu. Mungkin jika formasi itu tidak terbentuk, dia tidak akan menemukan masalah itu secara langsung. Formasi yang disusun oleh ahli formasi Dong Wei mungkin berguna melawan monster besar, tetapi tidak berpengaruh pada binatang roh tingkat 4, yang setara dengan leluhur jiwa baru lahir. Binatang roh tingkat 4 serigala, berbentuk manusia, menghancurkan formasi itu dengan satu telapak tangan, menampilkan formasi Master Dong Wei dan dua biksu jindan dalam formasi itu. Formasi Master Dong Wei tetap berhubungan dengan Tetua Agung Jinggeng. Pihak ketiga jindan tidak berdaya seperti bayi di hadapan binatang tingkat 4. Ketika makhluk roh humanoid serigala tingkat 4 itu lewat, biksu ketiga jindan telah berubah menjadi akumulasi darah kotor, tanpa jejak tubuh mereka yang tersisa. Pada saat inilah makhluk roh humanoid berkerumun serigala tingkat 4 itu menyadari bahwa cahaya yang diubah oleh Tetua Agung Jinggeng tengah menghilang di jarak jauh. Pada saat yang sama, makhluk roh tingkat 4 humanoid serigala itu menemukan bahwa teratai mayat yang telah diatur selama lebih dari 1000 tahun telah menghilang, dan ada jejak nafas teratai mayat dalam cahaya yang jauh. Tanpa ragu-ragu, dia mengejar cahaya yang menjauh darinya. Saat Tetua Jinggeng melarikan diri, dia masih memiliki beberapa pemikiran kecil dalam ingatannya. Menurutnya, mayat yang sudah dimurnikan seharusnya masih berada di ruang dalam gunung. Selama mayat yang dimurnikan dapat menahan binatang roh kelas 4 itu berhenti, dia dapat menggunakan jimat penyelamat hidup yang diaktifkan untuk melarikan diri. Mengenai masalah teratai mayat, dia hanya bersyukur. Jika pemurni mayat tidak ada di sana, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Apa maksudnya teratai mayat? Tetapi saat dia sedang berinsulasi, dia merasakan aura yang sangat mengerikan di belakangnya. Kalau tidak, aura binatang spiritual tingkat 4 saja sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mengejar pencuri yang sebenarnya? Dia penuh dengan kebingungan. Bagaimana cara mencari nafkah? Tempat di mana dia berada adalah tempat yang tidak diduga oleh siapapun. Dia berada di dalam mayat di bawah air, dan mayat itu sangat besar. Air kolam yang sangat dingin membuat pikiran spiritual di tahap jindan tidak dapat menembusnya, sehingga mereka tidak dapat mengetahui situasi di dalam air. Namun Li Tianba tidak menggunakan indera keilahiannya. Ia menggunakan mata dewa untuk melihat situasi di bawah air. Dia melihat mayat yang sangat besar.
Itu adalah binatang aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dan bahkan tidak disebutkan dalam buku manapun. Tubuh binatang aneh itu memenuhi setengah dasar kolam, dan terjerat oleh akar teratai mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan senjata ajaib kelahiran Li Chen, Quantum 01, dia mendapatkan solusi terbaik. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan langkah teratai untuk datang ke sisi mayat di kolam. Kemampuan proteksi tubuhnya yang kuat ditambah dengan perlindungan mayat memungkinkannya untuk menahan erosi udara dingin. Tanpa jeda di udara, ia mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melakukan teknik begitu dekat namun begitu jauh sekali lagi. Karena tingkatan tubuh asli Li Chen telah mencapai tahap tengah ramuan emas dan dia telah mempelajari A World Away. Apa yang menguasai Li Chen secara alami diumumkan kepadanya. Namun, dia masih dalam tahap awal Golden Core, dan terlalu sulit baginya untuk membawakan A World Away. Meski begitu, energi spiritual dingin dalam kondisi pembersihan jenazahnya telah habis terkuras habis. Inilah yang dia butuhkan. Menurut analisis harta karun hidupnya Quantum 01, di depan binatang spiritual kelas 4, yang terbaik adalah tidak memiliki kekuatan spiritual di depannya, seperti benda biasa agar paling aman. Tentu saja, dia tidak bisa benar-benar tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali. Tetapi ketika dia menggunakan A World Away untuk menembus permukaan mayat raksasa dan memasuki labirin, mayat raksasa itu dapat menghalangi kekuatan spiritual lainnya. Perbedaan terbesar antara A World Away dan Lotus Blossoms Every Step adalah bahwa A World Away dapat mengabaikan batasan dan bergerak di luar angkasa. Saya berhasil. Ketika ia memasuki bagian dalam mayat besar itu, Ketua Jinggeng awalnya tidak menemukan tempat persembunyiannya. Binatang roh tingkat 4 serigala, berbentuk manusia, yang masuk kemudian juga gagal menemukan Li Tianba. Namun, Li Tianba merasa tidak enak badannya. Ia berpikir bahwa mayat besar ini seharusnya adalah binatang tingkat 4 spiritual. Ia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tahap Naschen Soul. Meskipun kekuatan fisiknya sendiri belum mencapai tingkat seorang tetua agung, tidak akan ada masalah di dalam mayat binatang roh kelas 4. Jika seorang pemenang jindan biasa berada begitu dekat dengan mayat binatang roh tingkat 4, ia mungkin akan terpengaruh oleh kekuatan mayat tersebut. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan tertekan saat berada di dalam mayat besar tersebut. Kekuatan mengerikan itu berada di luar imajinasinya. Pikirannya mempengaruhi dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Namun, Li Tianba tidak panik. Meskipun dia tidak bisa bergerak, tubuh aslinya, Li Chen, dapat mengambil alih kendali tubuhnya kapan saja. Dan karena pengambil alihan ini dapat dipaksakan dari jarak jauh, maka pengambil alihan ini tidak akan terpengaruh oleh pemikiran semacam ini. Dia tidak langsung meminta tubuh utamanya untuk mengambil alih tubuhnya. Dia tahu bahwa dalam situasi saat ini adalah tempat yang paling aman. Dia tidak tahu kemana binatang roh kelas 4 itu pergi. Tetapi selama dia meninggalkan gunung, dia akan bertemu dengan binatang roh kelas 4. Li Tianba tetap dalam kondisi pemurnian mayat, yang mana dia dapat lebih menahan tekanan dari mayat yang mengerikan ini. Dia 100% yakin bahwa ini jelas bukan mayat binatang roh tingkat 4. Melalui sistem satelit drone, dia melihat binatang roh tingkat 4 mengejar tetua agung Jinggeng. Dia pikir waktunya telah tiba dan bersiap untuk meminta tubuh aslinya, Li Chen, untuk mengambil alih tubuhnya sehingga dia bisa pergi. Setelah itu, penatua Jinggeng menghilang dari pantauan sistem satelit drone. Rupanya tetua agung Jinggeng mungkin telah tercabik-cabik, jadi tentu saja sistem satelit drone tidak dapat menyatukannya. Setelah itu, makhluk roh tingkat 4 kembali ke pegunungan Nanyuan. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa puluh napas. Li Tianba benar-benar memahami perbedaan antara binatang roh tingkat 4 ini dan tahap jindan. Ribu meter, tetua Jinggeng mungkin sudah hilang sejak lama. Secara teori, jika leluhur jiwa baru lahir tidak menggunakan keadaan keluar tubuh jiwa baru lahir, dia tidak akan mampu menandingi kecepatan ini. Namun bahkan dengan kecepatan ini, dia segera dikejar oleh binatang roh tingkat 4. Ternyata binatang tingkat 4 ini pandai dalam hal kecepatan, dan bahkan mungkin punya bakat dalam hal kecepatan, yang membuatnya semakin berhati-hati dalam bertindak gegabah. Binatang roh tingkat 4 serigala dan berbentuk manusia itu kembali ke perut gunung. Ia tidak menemukan bunga teratai di tubuh tetua Jinggeng. Dia memiliki bakat ras klan serigala dan merupakan yang terbaik di antara semua binatang roh dalam pelacakan.